Bab 1361. Saintes Kekaisaran. Pinggiran barat kota Hu. Di dalam villa yang tidak diketahui. Pada saat ini, Miyamoto Naku sedang mondar-mandir dengan cemas di dalam villa. Hanya dalam beberapa hari, badai di kota Hu telah berubah secara dramatis, dengan keluarga Han, keluarga Ao, paviliun dan masyarakat naga hitam segera ditangani oleh Zhou Yu dan paviliun bela diri kota Hu. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Zhou Yu sedang membalas dendam terhadap mantan menteri dan sekaligus membentuk kembali struktur kekuasaan di kota Hu, memulihkan prestise paviliun bela diri. Sebagai salah satu pihak yang turut serta dalam peristiwa kala itu, Aliansi Asia Timur, setelah mengetahui berita tersebut, Miyamoto Naku segera membubarkan para pakar dari cabang Matahari Merah dan bersembunyi. Selama 2 hari terakhir, dia berada di dalam villa ini, terus-menerus menerima berita dari dunia luar. Semakin dia mendengarkan, semakin takutlah dia. Kekuatan Zhou Yu jauh melampaui ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, Zhou Yu bisa berkembang dari seorang seniman bela diri di alam bawaan agung hingga mampu memusnahkan keluarga seperti keluarga Han dan keluarga Ao. Zhou Yu sekarang benar-benar di luar jangkauan Miyamoto Naku. Jika dia benar-benar berhadapan dengan Zhou Yu kemungkinan besar bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Dengan demikian, Miyamoto Naku tidak lagi berharap untuk menghadapi Zhou Yu sendiri. Dalam 2 hari ini, dia telah mengirim pesan kembali ke markas besar Kekaisaran Matahari Merah untuk meminta bantuan. Berharap markas besar akan mengirimkan para ahli untuk menangani Zhou Yu. Jika tidak, investasi Red Sun Empire selama bertahun-tahun di kota Hu akan sia-sia. Namun, sudah sehari semalam sejak pesan itu dikirim, dan Miyamoto Naku masih belum menerima balasan. Oleh karena itu, dia sekarang sangat cemas. Tepat saat itu, terdengar ledakan langkah kaki yang tergesa-gesa. Kemudian, Nakamura Nan bergegas masuk. Tuan Miyamoto, markas besar telah merespons. Mendengar ini, Miyamoto Naku segera bergegas menghampiri. Apa yang mereka katakan? Nakamura Nan menjawab dengan gembira. Kali ini, saintes kekaisaran akan datang secara pribadi. Apakah santa perawan kekaisaran akan datang sendiri? Miyamoto Naku hampir tidak mempercayai telinganya. Saintes kekaisaran adalah yang terkuat di antara generasi muda kekaisaran Matahari Merah. Tidak mungkin mereka bisa berinteraksi dengan seseorang pada level ini pada awalnya. Namun tak disangka, sang santa datang kali ini. Ini sempurna. Tidak peduli seberapa kuatnya Zhou Yu, dia tentu tidak dapat dibandingkan dengan orang suci kekaisaran mereka. Dengan campur tangan saintes kekaisaran, Zhou Yu hancur. Nakamura Nan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Setahu saya, saintes sangat kompetitif, dia mungkin mendengar tentang kemunculan seorang jenius di kota Hu, jadi dia ingin melihatnya sendiri. Tapi apapun alasannya, selama sang santa datang, semuanya akan baik-baik saja." "Ya, tentu saja." Miyamoto Naku berkata dengan penuh semangat. "Kapan sang santa akan tiba?" "Dalam 3 hari. Namun, saya baru saja menerima kabar bahwa Zhou Yu memerintahkan paviliun bela diri untuk menyegel markas Aliansi Asia Timur kita dan menangkap semua orang." Mendengar ini, kebencian memenuhi mata Miyamoto Naku. Biarkan Zhou Yu bersikap sombong selama 3 hari lagi. Begitu saintes datang, semua masalah akan diselesaikan. Lagi pula, kali ini kita harus memanfaatkan pengaruh sang santa untuk sepenuhnya menyebarkan prestise kekaisaran Matahari Merah kita. Pada hari ketiga setelah paviliun bela diri mengumpulkan semua pasukan, Zhou Yu tiba di kamar dagang Tianyu. Seng Tianxi, Madam Tian, Wang Changju, dan lainnya bersama-sama menyambut Zhou Yu. Wang Changju dengan antusias memperkenalkan Zhou Yu. "Tuan Zhou, ini istri ketua kami, Nyonya Tian Hualu." "Nyonya Tian, ini Tuan Zhou Yu." Tian Hualu menatap Zhou Yu dengan senyum berseri-seri. "Menteri Zhou, reputasi melebihi kenyataan. Bertemu hari ini, Menteri Zhou jauh lebih muda dari yang saya bayangkan. Sesungguhnya, seorang pahlawan muncul dari masa muda." Zhou Yu tersenyum lembut. "Nyonya Tian, senang bertemu dengan Anda, saya harap kita bisa berkolaborasi dengan baik ke depannya." Tian Hualu tertawa dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah. Hal-hal yang dipercayakan Tuan Zhou kepada kamar dagang Tianyu saya, kami awasi tanpa kelonggaran sama sekali. Akhirnya, hari ini kami bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Tuan Zhou." Masalah yang dimaksud Tian Hualu adalah mengenai keluarga Han dan keluarga Ao. Zhou Yu memerintahkan Zhu Tanggong untuk memimpin keluarga Zhu melawan para jago bela diri dari keluarga Han dan keluarga Ao. Pada malam itu juga, Zhu Tanggong membawa para ahli. Semalam penuh pertempuran sengit, yang berujung pada pemusnahan total para ahli keluarga Han dan keluarga Ao di alam bawaan dan di atasnya. Tentu saja, keluarga Zhu juga menderita kerugian besar. Tetapi Zhu Tanggong tahu betul bahwa kerugian keluarga Zhu sengaja diatur oleh Zhou Yu. Karena itu, Zhu Tanggong tidak mengeluh sepatah kata pun.
Dan Zhou Yu secara alami membiarkan kamar dagang Tianyu mengintegrasikan aset komersial keluarga Han dan keluarga Ao. Kamar dagang Tianyu, sebagai kamar dagang terbesar di kota Ho, tentu saja memiliki kualitas yang luar biasa. Hanya dalam 3 hari, aset komersial keluarga Han dan keluarga Ao hampir sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, diadakan pertemuan hari ini. Setelah serangkaian basa-basi hangat, Nyonya Tian berbicara kepada Zhou Yu. Setelah konsolidasi awal, aset tetap keluarga Han dan keluarga Ao jika digabungkan melebihi 2 triliun. Saat ini, 2 triliun ini telah berada di bawah pengawasan kamar dagang Tianyu saya. Namun, untuk menangkap mereka sepenuhnya, setidaknya dibutuhkan waktu 3 bulan. Tentu saja, ada beberapa masalah prosedural utama selama periode ini, dan pertimbangan untuk menstabilkan pasar saham. Lagi pula, pergerakan aset dalam skala besar seperti itu sudah cukup untuk memicu kepanikan pasar. Jadi, kehati-hatian itu perlu. Singkatnya, setelah 3 bulan, semua aset ini dapat sepenuhnya dialihkan kepada Tuan Zhou, atas nama Anda. Mendengar kata-kata Tian Hualu, Zhou Yu mengangguk. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari yang diantisipasinya. Kamar dagang Tianyu, yang layak menjadi kamar dagang nomor 1 di kota Hu, benar-benar pantas dengan reputasinya. Namun, selama proses pengambil alihan aset, kami menemukan sesuatu yang aneh. Tian Hualu tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi serius. Zhou Yu bertanya, apa itu? Bab 1362. Kembalinya Yun Feifei. Tian Hualu merenung dan berkata, ketika kami mengambil alih aset keluarga Han, kami menemukan bahwa 2 raja bela diri memiliki racun di tubuh mereka yang mirip dengan yang ada di Seng Tianxi. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu berubah. Apa? Seseorang di keluarga Han juga telah terkikis oleh kegelapan. Zhou Yu menatap Nyonya Tian dengan heran. Gelap. Apakah benda ini disebut gelap? Tanya Nyonya Tian dengan curiga. Zhou Yu mengangguk. Jika mirip dengan situasi Seng, maka kemungkinan besar memang sama. Di mana mereka? Nyonya Tian menjawab. Setelah aku membunuh mereka, mereka berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Zhou Yu menyipitkan matanya. Memang, itu gelap. Awalnya, dia mengira hal ini hanya ada di sekte tersembunyi, tetapi ternyata keluarga Han pun telah terkikis. Mungkinkah keluarga Han memiliki hubungan dengan sekte tersembunyi? Melihat ekspresi Zhou Yu yang tidak yakin, Nyonya Tian segera bertanya. Tuan Zhou, saya dengar dari Seng Tianxi bahwa Anda memiliki pemahaman tentang apa yang disebut kegelapan dan punya cara untuk mengendalikannya. Mendengar ini, Zhou Yu tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Aku tahu sedikit. Saya mempelajarinya melalui seorang senior kultivator kuno. Dia menyebut benda ini gelap dan memberitahuku bahwa benda ini sudah mulai menyebar di beberapa sekte tersembunyi. Aku juga melihatnya saat berada di kuil Dewa Pil. Cara untuk menahannya adalah dengan kekuatan guntur. Namun, kultivasi saya saat ini terlalu rendah, saya hanya bisa menekannya sementara, tidak bisa membasminya. Mendengar ini, Nyonya Tian berkata dengan ekspresi serius. Jadi, kegelapan di tubuh Seng Tianxi hanya bisa dibersihkan dengan buah emas arhat. Zhou Yu mengangguk dan berkata, untuk saat ini, itulah satu-satunya pilihan. Nyonya Tian tersenyum pahit dan berkata, tapi, kuil arhat bukanlah tempat yang bisa kau masuki dengan mudah. Saya khawatir bahkan jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kamar dagang Tianyu, kita tetap tidak bisa masuk. Zhou Yu berkata, jangan khawatir, aku akan melihat situasinya nanti. Zhou Yu bermaksud mengunjungi kuil arhat setelah kembali dari kuil Dewa Pil, dan sekarang Nyonya Tian menyarankannya, dia pun menurutinya saja. Nyonya Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, biarkan aku pergi bersamamu. Lagi pula, kuil arhat ada di ibu kota. Saya sudah bertahun-tahun di ibu kota dan lebih memahami situasi di sana. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut dan bertanya, Nyonya Tian berasal dari ibu kota. Nyonya Tian mengangguk dan berkata, ya, saya kembali kali ini khusus karena saya mendengar sesuatu terjadi pada Seng Tianxi. Zhou Yu menyadari dan berkata, jadi begitu. Kalau begitu, Nyonya Tian pasti punya pemahaman tentang kuil arhat. Saya ingin tahu, tingkatan guru apakah yang dimiliki oleh kepala vihara arhat. Nyonya Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kerajaan Kaisar. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti tingkatan Kaisar Realem. Setidaknya, aku tidak tahu. Kemudian, Nyonya Tian melanjutkan, Tuan Zhou, dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya tak tertandingi di kota Hu. Namun, ibu kota jauh lebih kompleks daripada kota Hu. Lagi pula, karena ada urusan tertentu, saya khawatir tidak nyaman untuk memasuki kuil arhat, kalau tidak, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Saat itu, semuanya tergantung padamu. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Zhou Yu bingung sejenak dan berkata, apa itu? Nyonya Tian menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berkata,
Tuan Zhou, Anda muda, berbakat, dan memiliki masa depan yang cerah, saya tidak ingin Anda mengambil risiko. Jadi, kamu harus berjanji padaku, jika ada bahaya setelah memasuki kuil Arhat, kamu harus segera mundur. Jika kamu tidak berjanji, aku tidak bisa membawamu ke sana. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padamu, itu tidak akan menjadi kepentingan utama kamar dagang Tianyu. Kata-kata Nyonya Tian sangat lugas. Zhou Yu bisa mengerti. Tentu saja ada alasannya mengapa kamar dagang Tianyu membantunya. Itu normal. Nyonya Tian, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saat mereka tengah berbincang, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengangkat teleponnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Kakak Yun. Di ujung lainnya adalah Yun Feifei, yang telah dibawa pergi oleh Xiao Che. Mendengar suara Zhou Yu, Yun Feifei juga sangat gembira. Bahkan lewat telepon, Zhou Yu bisa merasakan kegembiraan luar biasa Yun Feifei. Zhou Yu, aku kembali. Senior Xiao berkata bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya bisa melindungiku, jadi dia mengizinkanku kembali. Mendengar ini, Zhou Yu sama gembiranya. Kakak Yun, di mana kamu sekarang? Aku baru saja tiba di paviliun bela diri. Mereka bilang kau tidak ada di sini, jadi aku meneleponmu. Zhou Yu mengangguk dan berkata, baiklah, Suster Yun, tunggu aku di paviliun bela diri. Aku akan segera kembali. Mulai sekarang, selama kamu tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa membawamu pergi, kecuali mereka melangkahi tubuhku. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi, Zhou Yu menutup telepon. Nyonya Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Zhou, kalau tidak salah, orang yang baru saja Anda ajak bicara itu adalah gadis dari keluarga Yun, kan? Zhou Yu terkejut. Nyonya Tian, Anda juga tahu tentang masalah keluarga Yun. Nyonya Tian mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, tentu saja. Saya juga dari ibu kota, dan insiden keluarga Yun saat itu begitu penting, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Mendengar ini, Zhou Yu segera bertanya. Nyonya Tian, bisakah Anda memberitahu saya, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Yun? Bab 1363. Perintah larangan. Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, Nyonya Tian tidak menjawab secara langsung, namun berkata dengan penuh arti. Tuan Zhou, sejujurnya, saya pribadi enggan membiarkan Anda terlibat dalam masalah ini. Permasalahan keluarga Yun sangat menyusahkan, jauh dari sekadar pertikaian keluarga biasa. Jika kau ingin tahu kejadian detailnya, kau bisa bertanya pada Master Xuan Xiao, dia tahu segalanya. Jika dia tidak mau memberitahu Anda rinciannya, maka saya juga tidak bisa berkata banyak. Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening. Nyonya Tian, Xiao tua sebelumnya telah membawa Yun Sister pergi, tetapi hari ini, dia membiarkannya kembali. Kurasa dia sudah sedikit mengenali kekuatanku, tetapi aku tidak tahu di mana dia sekarang, jadi aku tidak bisa bertanya langsung. Tian Hualu ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Zhou, sebenarnya, masalah keluarga Yun terkait dengan manipulasi para ahli alam leluhur. Alam leluhur. Pupil mata Zhou Yu tiba-tiba mengecil. Masalah keluarga Yun ternyata melibatkan pakar alam leluhur. Diketahui bahwa pakar alam leluhur memiliki level yang lebih tinggi daripada seniman bela diri alam kaisar. Seniman bela diri alam kaisar sudah berdiri di puncak piramida. Dan masih adakah ahli alam leluhur? Melihat reaksi Zhou Yu, Tian Hualu sudah menebak pikirannya. Mata Tian Hualu menampakkan ekspresi kerinduan. Memang, ahli alam leluhur terlalu sulit dipahami. Keberadaan mereka di dunia bela diri bagaikan keberadaan para dewa. Sejujurnya, saya belum pernah melihat ahli alam leluhur dengan mata kepala sendiri. Tapi aku tahu, mereka memang ada. Mereka jumlahnya sedikit, tetapi mereka mengendalikan operasi seluruh dunia dari balik layar. Segala sesuatu tidak dapat lepas dari pandangan mereka. Dan urusan keluarga Yun, sejauh yang aku tahu, terkait dengan 8 ahli alam leluhur. 8. Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Tian Hualu mengangguk. Itu benar. Saat itu, 8 ahli alam leluhur, entah kenapa, memanipulasi kekuatan-kekuatan besar di seluruh negeri naga untuk saling membunuh, yang akhirnya menyebabkan banyak keluarga menghilang dalam semalam. Di antara mereka, ada keluarga Yun. Mendengar ini, Zhou Yu tertegun dalam pikirannya. Tanpa diduga, begitu banyak hal yang terlibat di balik keluarga Yun. Namun, Zhou Yu tiba-tiba menyadari suatu masalah. Jika begitu banyak keluarga yang musnah dan menghilang saat itu, mengapa saudari Yun masih hidup? Zhou Yu menatap Nyonya Tian dan bertanya. Tian Hualu menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu ini. Saya telah mendengar banyak orang memiliki keraguan ini, tetapi pada akhirnya, tidak ada jawaban yang jelas. Aku hanya samar-samar mendengar bahwa sepertinya ada keberadaan yang sangat mengerikan yang menyelamatkan nyawa Yun Feifei. Tapi seperti apa keberadaannya, tidak seorang pun tahu. Mungkin hanya para ahli alam leluhur yang tinggi dan perkasa yang tahu. Mendengar ini,
Zhou Yu mula-mula tertegun, namun kemudian sebuah pemikiran cemerlang terlintas dalam benaknya. Dia memikirkan seseorang. Daois Wunian. Daois Wunian adalah paman Yun Feifei. Kembali ke Yunzu, Daois Wunian telah melindungi Yun Feifei. Bila ada yang mampu menyelamatkan seseorang dari tangan seorang ahli alam leluhur, maka kekuatan atau individu tersebut kemungkinan besar adalah seseorang dari Sekte Tao. Sejak Zhou Yu memasuki kota itu dahulu kala, sebenarnya, ia telah memiliki beberapa kontak tidak langsung dengan Sekte Tao. Tetapi sampai hari ini, dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan Sekte Tao. Dia pun tidak tahu di mana Sekte Tao yang sebenarnya berada. Zhou Yu ingin bertanya kepada Tian Hualu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sekte Tao, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia menahan kata-katanya dan tidak bertanya terlalu banyak lagi. Setelah itu, Tian Hualu menceritakan semua yang diketahuinya tentang keluarga Yun. Tanpa memperoleh informasi lebih lanjut, Zhou Yu tidak berlama-lama lagi. Tak lama kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keluarga Ye. Saat itu sudah larut malam. Sebuah mobil melaju ke gerbang rumah keluarga Ye. Ye Zhongshan keluar dari mobil dengan penampilan yang kelelahan. Dia langsung masuk ke ruang kerjanya, lalu berbaring di sofa, wajahnya penuh kemarahan dan kesuraman. Melihat situasi Ye Zhongshan tampaknya tidak benar, kepala pelayan segera memberitahu Ye Mengyun dan Ye Mengmin. Tak lama kemudian, kedua bersaudara itu bergegas menghampiri. Melihat Ye Zhongshan seperti ini, kakak beradik itu tercengang. Dalam kesan mereka, kakek Ye Zhongshan selalu memiliki strategi yang direncanakan dalam dadanya dan menang ribuan mil jauhnya. Tidak pernah ada saat di mana dia akan sedepresi ini. Tampaknya dia telah mengalami pukulan berat. Keduanya segera bergegas masuk, Ye Mengyun datang ke Ye Zhongshan, menggenggam erat tangannya, dan berkata, "Kakek, kamu ada apa? Bukankah kamu pergi ke rapat hari ini? Apa yang telah terjadi?" Ye Zhongshan mengepalkan tinjunya dan memukul meja dengan keras, lalu dia bersandar tak berdaya di sofa. Zhou Yu akan mendapat masalah. Wajah Ye Mengyun langsung berubah drastis. Anda harus tahu bahwa jika itu dapat membuat Ye Zhongshan berkata ada masalah, maka itu pasti masalah besar. Dan satu-satunya tempat yang dapat membuat Ye Zhongshan merasa gelisah hanyalah dari satu tempat. Itulah Laut Raja Surgawi. Laut Raja Surgawi merupakan wilayah inti ibu kota dan juga otoritas tertinggi di seluruh negeri naga. Setiap gerakan di dalam Laut Raja Surgawi dapat memengaruhi segalanya di seluruh negeri naga. 10 Raja Ilahi Agung semuanya berasal dari Laut Raja Surgawi. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya Laut Raja Surgawi. Mungkinkah tindakan Zhou Yu menyinggung seseorang dari Laut Raja Surgawi? Kakek, kalau begitu kita harus mencari cara untuk membantu Zhou Yu, kata Ye Mengyun cepat. Namun, kata-kata Ye Zhongshan selanjutnya membuat Ye Mengyun dan Ye Mengmin benar-benar tercengang. Percuma saja. Keluarga Ye juga telah diberi perintah larangan. Bab 1364. Membagi dan membubarkan. Apa yang disebut dengan ban order pada hakikat adalah suatu bentuk pengawasan. Jika perintah pelarangan dikeluarkan, itu berarti seluruh keluarga Ye berada di bawah pengawasan. Sejak perintah diberikan, anggota inti keluarga Ye tidak dapat lagi berkomunikasi dengan dunia luar, mereka juga tidak dapat meninggalkan rumah Ye. Ini sama saja dengan menempatkan seluruh keluarga Ye dalam tahanan rumah. Hanya Laut Raja Surgawi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah seperti itu. Kali ini, keluarga Ye benar-benar dalam masalah besar. Jika tidak ditangani dengan tepat, hal ini mungkin akan berakhir seperti pembersihan besar-besaran puluhan tahun lalu, di mana keluarga Ye lenyap dalam semalam. Pada saat ini, Ye Mengyun dan Ye Mengmin berwajah pucat. Mereka akhirnya mengerti mengapa guru tua itu bereaksi seperti ini. Sementara itu, di markas besar Paviliun Bela Diri Kyoto. Di tengah malam, Xiao Ce kembali ke Paviliun Bela Diri dengan amarah yang membara. Saat memasuki gerbang Paviliun Bela Diri, Xiao Ce meraung dan meninju batu besar di pintu masuk yang diukir dengan kata-kata, Paviliun Bela Diri. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Batu setinggi 18 meter, yang merupakan simbol penting kehormatan tertinggi paviliun, hancur oleh pukulan Xiao Ce. Suara yang sangat keras itu sontak membuat khawatir seluruh pakar paviliun. Semua orang, yang mengira ada orang yang menerobos masuk ke paviliun, bergegas keluar dan siap bertarung. Namun, saat keluar, mereka mendapati bahwa master paviliun merekalah yang telah menghancurkan batu masuk. Terlebih lagi, jelas bagi semua orang bahwa Xiao Ce lebih marah dari sebelumnya. Untuk sesaat, semua orang kebingungan. Beberapa saat kemudian, beberapa tokoh senior dari markas besar paviliun juga muncul. Salah satu dari mereka mendekati Xiao Ce dengan hati-hati dan bertanya, "Xiao Tua, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah?" Wajah Xiao Ce sangat muram saat dia berkata, "Kalian semua tahu tentang situasi di kota Hu, kan?" Tentu saja. Orang itu mengangguk.
Anak Zhou Yu itu sungguh mengesankan, dia telah menjungkir balikan kota Hu dan membangkitkan kembali gengsi paviliun bela diri kota Hu, benar-benar membalikkan keadaan di sana. Menurut pendapat saya, kesempatan bagi paviliun kita untuk bangkit kembali telah tiba. Xiao Ce berteriak dengan marah. Tidak lagi. Tidak ada lagi peluang untuk bangkit kembali. Apa, maksudmu? Tanya mereka bingung. Karena masalah ini, hal itu telah menyentuh beberapa titik di Laut Raja Surgawi dan mereka telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap paviliun, teriak Xiao Ce. Mendengar ini, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Investigasi menyeluruh terhadap paviliun. Apa arti komprehensif? Orang itu bertanya dengan sangat heran. Mereka ingin menekan paviliun kita dan membersihkan perbedaan pendapat, bukan? Orang-orang ini, mereka tidak punya rasa malu. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Xiao Ce dengan marah menjawab. Tapi itulah yang sebenarnya mereka lakukan. Dan mereka bergerak sangat cepat. Dokumen resminya kemungkinan akan dikeluarkan besok. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Para anggota senior paviliun berkumpul, dengan cemas memperhatikan Xiao Ce. Itu adalah momen kritis antara hidup dan mati. Sekarang, menghadapi krisis pembersihan, paviliun tidak punya siapapun selain Xiao Ce yang bisa diandalkan. Xiao Ce mengamati anggota paviliun di sekelilingnya, matanya berkilat penuh tekad. Kita sama sekali tidak bisa duduk dan menunggu untuk dibunuh. Karena mereka sudah memutuskan untuk membersihkan paviliun. Daripada menunggu kematian, lebih baik bubar dan bersembunyi. Bubar dan masuk ke dunia bawah tanah. Maksudnya itu apa? Seseorang bertanya dengan mendesak. Xiao Ce mengepalkan tinjunya dan berkata, beritahukan secara diam-diam kepada paviliun bela diri di seluruh negeri, malam ini paviliun akan membubarkan diri. Semua orang harus sementara bersembunyi di bawah tanah, dan mulai besok, tidak boleh ada kegiatan yang mengatasnamakan paviliun. Mendengar ini, semua orang tercengang. Membubarkan paviliun bela diri. Peristiwa besar seperti itu harus diselesaikan dalam waktu semalam. Bagaimana itu mungkin? Belum lagi banyak orang yang bahkan tidak bisa menerimanya secara psikologis. Xiao Ce menutup matanya dan berkata, saya tahu banyak dari kalian tidak bisa menerimanya. Tapi ini adalah tindakan sementara. Itu satu-satunya cara untuk saat ini. Mengenai apakah paviliun bela diri di negara bagian akan mematuhinya, itu terserah mereka. Baiklah, pergilah dan selesaikanlah. Setelah berkata demikian, Xiao Ce dengan putus asa berjalan kembali ke kantornya. Yang lainnya saling memandang, akhirnya menunjukkan ekspresi sedih dan marah. Baru hari ini, ketika berita tentang paviliun bela diri kota Hu yang menekan semua kekuatan utama dan membentuk kembali lanskap kota Hu tiba, markas besar paviliun bela diri Kyoto bersukacita. Mereka semua mengira ini adalah kebangkitan paviliun. Tanpa diduga, perubahan datang begitu cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, paviliun itu menghadapi pembubaran. Ini benar-benar ketidakpastian nasib dan bencana. Setelah gelombang kesedihan dan kemarahan, yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Xiao Ce dan berkomunikasi dengan negara bagian. Di paviliun bela diri kota Hu. Setelah kembali dari kamar dagang Tianyu, Zhou Yu langsung melihat Yun Feifei. Lebih dari setengah bulan telah berlalu tanpa melihatnya, dan Yun Feifei tampak semakin kurus. Melihat perubahan luar biasa pada Yun Feifei, Zhou Yu merasakan sakit yang tak terjelaskan di hatinya. Namun Yun Feifei, saat melihat Zhou Yu, merasa gembira, bergegas menghampiri, dan memeluknya. Merasakan tubuh Yun Feifei yang hangat, Zhou Yu menahan keinginan di hatinya dan bertanya. Kakak Yun, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Yun Feifei sambil tersipu. Aku sangat merindukanmu. Mendengar ini, Zhou Yu mengeratkan cengkeramannya pada tubuh halus Yun Feifei. Setelah berpelukan sejenak, Zhou Yu melepaskannya, bersiap untuk menanyakan apa yang terjadi setelah Yun Feifei dibawa pergi. Namun sebelum dia sempat berbicara, suara pintu rusak terdengar. Seketika, Lin Yinfei dan yang lainnya bergegas masuk dengan wajah panik. Zhou Yu mengerutkan kening. Lin Yinfei dan kelompoknya selalu tenang, jadi apa yang terjadi hari ini? Ada apa? Kenapa panik sekali? Tanya Zhou Yu. Lin Yinfei berkata dengan gemetar. Pak Menteri, ada sesuatu yang terjadi. Kami baru saja menerima berita dari markas besar bahwa Master Pavilion Xiao memerintahkan semua pavilion bela diri untuk bubar. Bab 1365. Laut Raja Surgawi. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu tertegun. Apa yang kau katakan? Zhou Yu mengira dia salah dengar dan bertanya lagi. Lin Yinfei tampak gemetar seluruh tubuhnya, dan berkata, saya sendiri hampir tidak percaya. Saya sudah mengonfirmasinya beberapa kali. Itu memang perintah yang diberikan langsung oleh Master Pavilion Xiao. Untuk sesaat, Zhou Yu merasa otaknya hancur. Apa yang terjadi di sini? Pavilion bela diri yang luas, baru saja dikatakan bubar, benar-benar bubar. Apakah itu semudah permainan anak-anak? Tidak.
Itu tidak akan pernah menjadi permainan anak-anak. Semakin serius suatu masalah, terkadang semakin absurd kelihatannya. Sebaliknya, makin absurd suatu hal, makin banyak hal tersebut mengisyaratkan hal-hal penting di baliknya. Sesuatu yang monumental pasti telah terjadi. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Yinfei, dan berkata, "Kamu keluar dulu. Saya harus mencerna masalah ini dengan benar." Mendengar ini, Lin Yinfei tidak punya pilihan selain melangkah keluar. Begitu Lin Yinfei pergi, Zhou Yu segera mengeluarkan ponselnya, bersiap menghubungi nomor Xiao Che. Untuk mengetahui apa yang terjadi, dia masih perlu bertanya langsung pada Xiao Che. Akan tetapi, sebelum dia sempat menelepon, panggilan Xiao Che sudah masuk. "Zhou Yu." Begitu Xiao Che berbicara, Zhou Yu merasakan atmosfer berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Penatua Xiao, saya baru saja akan menelepon Anda. Saya baru saja mendapat kabar bahwa pavilion bela diri akan dibubarkan." Xiao Che menghela nafas dan berkata, "Kali ini, situasinya memang sangat sulit. Meskipun aku Master Pavilion, tak ada yang bisa kulakukan untuk menghentikannya. Aku hanya bisa membubarkan sementara personel utama pavilion bela diri, menunggu saat yang tepat. Jadi, ini bukan pembubaran. Tidak, bukan itu, tapi hampir sama. Langkah saya ini mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi seiring waktu, beberapa orang mungkin kehilangan kesabaran dan benar-benar pergi. Pavilion bela diri yang telah saya kelola selama puluhan tahun mungkin memang akan dibubarkan." Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening. "Penatua Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semuanya tiba-tiba menjadi seperti ini?" Xiao Che terdiam sejenak, lalu berbicara dengan nada serius. "Zhou Yu, kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Beberapa orang di ibu kota telah mengincarmu." Pupil mata Zhou Yu sedikit berkontraksi. "Penatua Xiao, apakah kamu mengatakan ini terjadi karena aku?" Xiao Che mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, para petinggi ibu kota sudah lama mengawasimu. Namun, sikap mereka terhadapmu tidak pernah jelas. Banyak orang ingin melindungimu, terutama keluarga Ye. Namun, perubahan drastis baru-baru ini di kota Hu juga membuat para petinggi berubah pikiran dengan cepat. Ye tua, bersama seluruh keluarga Ye, mungkin sudah dibatasi. Dan pavilion bela diri saya juga menghadapi perpecahan dan likuidasi. Jadi saya memerintahkan pembubaran preemptif untuk memecahnya menjadi beberapa bagian, menunggu waktu yang tepat. Sebenarnya kali ini aku memang salah perhitungan. Ketika aku setuju untuk memindahkanmu ke kota Hu, itu dengan persetujuanku. Menurut rencanaku, untuk membuat jejak di kota Hu, kamu membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun. Tapi aku tidak menyangka dalam waktu kurang dari setahun, kamu sudah tumbuh sampai sejauh ini. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa eselon atas akan fokus pada Anda. Segala sesuatu tentangmu mungkin sudah diselidiki secara menyeluruh oleh mereka." Mendengar kata-kata itu, keterkejutan tampak jelas di mata Zhou Yu. Dia tidak menyangka kalau urusannya dengan pasukan kota Hu akan berdampak sebesar itu. Untuk sesaat, Zhou Yu merasa sedikit bimbang di dalam hatinya. Perkataan Xiao Che mengandung begitu banyak informasi sehingga Zhou Yu kesulitan mencernanya. Tetapi kemudian, Zhou Yu teringat apa yang baru saja dikatakan Xiao Che. "Penatua Xiao, Anda baru saja mengatakan bahwa segala sesuatu tentang saya telah diselidiki secara menyeluruh oleh mereka. Siapa yang kamu maksud dengan mereka?" "Keluarga-keluarga teratas di ibu kota." Xiao Che menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga-keluarga papan atas di ibu kota masih jauh dari mampu mengubah seluruh pendirian negara naga. Yang kumaksud dengan mereka adalah orang-orang di Laut Raja Surgawi." "Laut Raja Surgawi." Zhou Yu mengerutkan kening. Dia telah melihat nama ini beberapa kali di TV. Namun bila ditayangkan di TV, biasanya hanya menyinggung masalah kemasyarakatan saja, dan menurut kesan dia, Laut Raja Surgawi merupakan lembaga yang bertugas mengambil keputusan di bidang penghidupan negeri naga. Apakah Laut Raja Surgawi juga mengatur urusan dunia seni bela diri? Zhou Yu bertanya dengan bingung. Xiao Che berkata dengan suara berat. "Zhou Yu, kamu mungkin belum sepenuhnya mengerti. Kekuatan terbesar Laut Raja Surgawi adalah kekuatan seni bela diri mereka yang absolut. Ini adalah fondasi kendali mereka atas negara naga. 10 Raja Ilahi Agung semuanya berasal dari Laut Raja Surgawi. Yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Laut Raja Surgawi adalah munculnya kekuatan yang tidak terkendali. Dan Anda, setelah insiden di kota Hu, kini dipandang di mata mereka sebagai sosok yang berpotensi tumbuh menjadi kekuatan yang tak terkendali di masa depan. Jadi, apakah kamu mengerti sekarang?" Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu akhirnya mengerti sedikit. Ternyata, Laut Raja Surgawi adalah dalang semua kerusakan ini. Namun, jika dipikir-pikir lagi, restrukturisasi kota Hu mungkin memang terjadi terlalu cepat. Bahkan para petinggi pavilion bela diri kota Hu pun masih sulit mempercayainya. Lupakan. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang.
Penatua Xiao, satu pertanyaan terakhir. Anda menyebutkan sebelumnya bahwa segala sesuatu tentang saya telah diselidiki secara menyeluruh. Apa maksudmu dengan semuanya? Xiao Ce berkata perlahan. Semuanya mengacu pada latar belakang Anda. Orang di belakangmu. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu bergetar. Orang tua itu. Identitas lelaki tua itu, sejujurnya, Zhou Yu bahkan sampai sekarang tidak mengetahuinya. Bagaimana orang-orang dari Laut Raja Surgawi menyelidikinya secara menyeluruh? Zhou Yu baru saja hendak bertanya ketika tiba-tiba, beberapa aura kuat turun. Bersamaan dengan itu terdengarlah teriakan. Zhou Yu, keluar. Bab 1366. Keluarga Yan di ibu kota. Teriakan ini, dipenuhi dengan fluktuasi ki sejati yang kuat, bergema di udara. Dalam sekejap, seluruh paviliun bela diri kota Hu hancur berkeping-keping, hiasan, lampu, kaca, semuanya pecah. Banyak pengikut paviliun bela diri dengan kultivasi yang lebih lemah meludahkan darah dan langsung pingsan karena terkejut. Bahkan para petinggi seperti Lin Yinflai dan Jia Guang kehilangan keseimbangan, darah dan ki mereka terganggu. Saat ini, di hati para petinggi, Zhou Yu bagaikan dewa. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Zhou Yu. Maka, Lin Yinflai dan yang lainnya segera menyerbu keluar, dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Zhou Yu selangkah lebih cepat, muncul di hadapan mereka. Ketika melihat Zhou Yu, orang banyak dengan hormat berkata. Zhou Yu mengangguk dan kemudian berbicara. Penyusup ini tangguh sekali. Mundurlah, aku akan menangani ini. Sambil berkata demikian, dia berbalik menghadap sosok-sosok yang datang. Sekelompok besar orang datang dengan arogan. Itu adalah kelompok yang beranggotakan sekitar 10 orang. Zhou Yu memindai mereka dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa ada sebanyak 7 ahli alam raja di antara mereka. Terlebih lagi, fluktuasi ki sejati terpancar dari semuanya. Jelas, mereka semua berada di jalur pemurnian ki. Perlu diketahui bahwa kekuatan biasa tidak akan mampu menghasilkan begitu banyak ahli pemurnian ki. Meskipun latar belakang mereka masih menjadi misteri, banyaknya ahli pemurnian ki sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka luar biasa. Setidaknya, kota Hu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pemimpinnya tampak seperti seorang pemuda berusia 30-an. Orang ini memiliki sikap yang arogan, tatapan mata yang dingin, dan saat melihat Zhou Yu, bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Zhou Yu menyipitkan matanya, mengamati para pendatang baru, lalu bertanya. Kalian ini siapa? Pria itu mencibir. Keluarga Yan Kyoto. Yan Kun. Anggota keluarga Kyoto Yan. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Tidak heran. Aku penasaran siapa orangnya. Keluarga Yan Kyoto. Lebih dari setahun yang lalu, saya berurusan dengan 2 anggota keluarga Yan, yang satu bernama Yan Ku, dan yang lainnya bernama Yan Xiangwen. Menurutku, keluarga Yan Kyoto tidak istimewa. Hanya sekelompok orang bodoh. Ngomong-ngomong, aku penasaran, apa hubunganmu dengan mereka berdua? Dipermalukan secara langsung oleh Zhou Yu, ekspresi Yan Kun berubah sangat muram. Zhou Yu, apakah kamu pikir kamu sekuat itu? Apakah kau percaya tidak ada seorang pun di negeri naga yang dapat dibandingkan denganmu? Zhou Yu tertawa dingin. Setidaknya, aku lebih kuat darimu. Seorang pria di samping Yan Kun segera memarahi. Wah, Tuan Muda Yan Kun bukan hanya keturunan langsung keluarga Yan Kyoto, tapi juga murid langsung sekte tersembunyi, Aula Naga Tersembunyi. Di seluruh Aula Naga Tersembunyi, Tuan Muda Yan Kun termasuk dalam 3 besar dalam hal bakat. Kau hanya rakyat jelata yang liar, beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Yan Kunku. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir dengan sinis. Kemarahan pria itu berkobar karena kesombongan Zhou Yu. Namun Zhou Yu menyela dengan sebuah teriakan. Cukup, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Kau menerobos masuk ke paviliun bela diriku dengan begitu terang-terangan, untuk alasan apa? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu mungkin tidak akan pergi dari sini seperti saat kamu datang. Mendengar ini, Yan Kun mencibir dingin. Zhou Yu, sepertinya kamu telah menjadi pusat perhatian di kota Hu dan cukup puas dengan dirimu sendiri. Apakah kau pikir mulai sekarang, kota Hu akan tunduk padamu? Jika aku memberitahumu sekarang bahwa paviliun bela diri di belakangmu akan dibubarkan, apa perasaanmu? Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap langsung ke arah Yan Kun. Yan Kun dengan santai mengeluarkan surat brokat sambil mencibir dan melemparkannya ke Zhou Yu, sambil mengumumkan dengan tajam. Ini adalah perintah dari Laut Raja Surgawi. Mulai besok, Paviliun Bela Diri akan resmi menjalani reorganisasi dan berganti nama menjadi Aliansi Bela Diri Negeri Naga. Semua personel yang sebelumnya tergabung dalam Paviliun Bela Diri harus dievaluasi dan dinilai ulang sebelum mereka dapat bergabung dengan Aliansi Bela Diri. Dan aku akan menjadi kepala baru Aliansi Bela Diri Kota Hu. Selama kau berlutut dan tunduk sekarang,
aliansi bela diri akan meningkatkan manfaat yang kau terima dari paviliun bela diri setidaknya 30%. Apakah kamu mengerti sekarang? Yan Kun dengan arogan mengamati kerumunan. Matanya bersinar dengan rasa superioritas dan penghinaan. Ia yakin, tak seorang pun dapat menolak syarat-syarat seperti itu. Dia tampaknya sudah membayangkan adegan orang-orang berlutut di hadapannya. Namun, setelah mendengar ini, Lin Yinfei dan yang lainnya langsung marah. Mereka baru saja menerima berita ini dan sangat marah. Sekarang, Yan Kun ini muncul untuk membubarkan paviliun bela diri dan menggantikan Zhou Yu. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Lin Yinfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Persetan dengan aliansi bela dirimu. Kau ingin menyerap kami? Tidak mungkin. Sekalipun kau memohon padaku sambil berlutut, aku tidak akan bergabung dengan aliansi bela diri. Tepat sekali, aku hanya mengenali paviliun bela diri, aku tidak peduli dengan aliansi bela diri yang bodoh. Jia Guang juga mengumpat berulang kali karena marah. Semua orang, termasuk Tong Qiang, Niu Biao, dan yang lainnya, memelototi Yan Kun, jelas bersatu dalam tekad mereka untuk tidak mengkhianati paviliun bela diri. Melihat kejadian ini, wajah Yan Kun langsung menjadi gelap. Orang-orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Pikirkan baik-baik, jika kalian berani tidak menghormatiku lagi, aku akan mengeksekusi kalian semua atas nama pemberontakan. Perkataannya tidak membuat Lin Yinfei dan yang lainnya takut, sebaliknya, perkataannya semakin mengobarkan amarah mereka. Bahkan murid-murid paviliun bela diri lainnya tidak dapat menahan diri lagi dan siap menyerang. Saat situasi makin tak terkendali, 5 ahli alam raja di belakang Yan Kun melangkah maju. Aura mereka yang luar biasa turun, menyebabkan Lin Yinfei dan yang lainnya menjadi pucat dan terhuyung mundur beberapa langkah. Ekspresi Zhou Yu berubah muram, dan dia melangkah maju. Ledakan. Aura mengerikan muncul kembali. Disertai suara dingin. Bahkan jika paviliun bela diri harus dibubarkan, itu urusan besok. Saat ini, masih paviliun bela diri. Bab 1367. Guntur ganas membelah langit dengan jari. Zhou Yu melangkah maju, tidak hanya mematahkan momentum serangan kelima ahli alam raja secara bersamaan tetapi juga memaksa mereka mundur secara bersamaan. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di mata kelima orang itu. Mereka memandang Zhou Yu seolah-olah dia adalah monster. Penting untuk diketahui bahwa kelima orang tersebut semuanya adalah ahli alam raja pemurnian Qi di atas tingkat 6, namun mereka dipaksa mundur oleh ahli alam raja tingkat 1 dalam satu langkah. Meskipun mereka sudah lama mendengar bahwa kekuatan Zhou Yu luar biasa. Mereka mengira bahwa di kota Hu, yang mana terdapat lebih sedikit ahli pemurnian Qi dan sebagian besar ahli pemurnian tubuh. Adalah hal yang wajar bagi seorang raja pemurnian Qi seperti Zhou Yu untuk mengalahkan para ahli pemurnian tubuh yang melampaui levelnya. Tetapi sekarang tampaknya Zhou Yu jauh lebih tangguh dari yang mereka bayangkan. Yan Kun juga sedikit terguncang oleh momentum langkah Zhou Yu dan mundur sedikit. Jejak kecemburuan yang tak terdeteksi melintas di matanya, tetapi dengan cepat berubah menjadi kebencian. Zhou Yu, apakah kamu tidak puas? Sekalipun Anda tidak puas, Anda harus menahannya. Karena aku datang hari ini, mulai saat ini, paviliun bela diri perlu diganti namanya. Kamu, Zhou Yu, tidak bisa menghentikannya. Bukan hanya kau tidak bisa menghentikannya, tapi akulah orang pertama yang akan menghadapimu. Zhou Yu, berlututlah segera, atau kau akan mati. Yan Kun menatap Zhou Yu dengan ejekan yang terang-terangan. Zhou Yu mencibir, hanya kamu, atau orang-orang tak berguna ini yang ada di bawah komandomu. Zhou Yu melangkah keluar lagi. Diiringi hentakan kakinya yang keras ke tanah. Dalam sekejap, Yuan sejati melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang tak terlihat, melesat ke arah anggota keluarga Yan dengan ganas. Ledakan. Dengan dampak Yuan sejati yang mengerikan ini. Kali ini, kecuali Yan Kun, semua anggota keluarga Yan menjadi pucat, 5 atau 6 ahli alam suci tiba-tiba tersedak, memuntahkan seteguk darah. Yan Kun, yang berada di garis depan, wajahnya menjadi gelap dan segera merangsang Qi sejati untuk melawan. Namun, meskipun kultivasi Yan Kun beberapa alam lebih kecil lebih tinggi dari Zhou Yu. Yuan sejati milik Zhou Yu pada dasarnya lebih unggul daripada Qi sejati milik Yan Kun lebih dari 1 tingkat. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk melawan, Yan Kun tetap terdorong mundur lebih dari 10 langkah oleh serangan Zhou Yu. Tak lama kemudian, jejak darah juga merembes dari sudut mulutnya. Melihat Zhou Yu sendirian memukul mundur semua ahli dari keluarga Yan, para anggota paviliun bela diri bersorak kegirangan. Menteri itu hebat, menteri itu hebat. Pada saat ini, ekspresi Yan Kun sangat muram. Dia tidak menyangka dirinya jauh lebih lemah dari Zhou Yu. Untuk sesaat, kecemburuannya membara tak terkendali dalam kegilaan. Zhou Yu, kamu pantas mati. Tong Lao, serang, nonaktifkan bocah ini. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah suara dingin tiba-tiba muncul. Nak, kamu sangat sombong. Dengan suara ini,
Tirai cahaya menyerupai aurora melintas di langit, dan saat berikutnya, bayangan abu-abu turun dari langit. Dalam sekejap, Zhou Yu merasakan munculnya semangat bela diri yang mengerikan. Di bawah tekanan kehendak seni bela diri yang mengerikan ini, dia merasa seolah-olah ada gunung yang membebani kepalanya. Tekanan itu begitu berat padanya sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Pada saat ini, selain Zhou Yu, semua orang, termasuk Lin Yinfei dan yang lainnya, berwajah pucat, tidak tahan, dan berlutut satu demi satu. Wajah Zhou Yu dingin, menatap orang tua berjubah abu-abu yang muncul di hadapannya. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah ahli alam kaisar. Selain itu, seorang ahli alam kaisar di sepanjang jalur pemurnian Qi. Sedangkan untuk tingkatan kaisar realem yang mana, hal itu tidak terdeteksi pada saat ini. Dia tidak menyangka keluarga Yan akan mengerahkan begitu banyak ahli untuk mengambil alih paviliun bela diri kota Hu. Siapa kamu? Zhou Yu, menahan tekanan besar ini, bertanya dengan dingin. Tetua berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Anak muda, pada awalnya, dengan levelmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama orang tua ini. Namun, mengingat kamu akan segera meninggal, aku bisa membuat pengecualian untuk memberitahumu. Orang tua ini adalah pejabat pengorbanan keluarga Yan ibu kota, Tong Tian. Baiklah, sekarang setelah kau tahu, saatnya kau mati. Setelah berbicara, Tong Tian menyerang tanpa ragu-ragu. Dia melancarkan serangan telapak tangan, melepaskan ki sejati yang mengerikan, yang langsung membangkitkan ratusan panah ki, melesat ke arah Zhou Yu secara dahsyat. Masing-masing panah ki ini memiliki kekuatan penuh dari serangan ahli puncak alam raja. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu ingin menghindar, tetapi di bawah tekanan kemauan seni bela diri orang ini, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Zhou Yu segera berteriak keras. Dari tubuhnya seketika memancar kilauan emas gelap. Saat berikutnya, untaian garis-garis emas gelap muncul di kulitnya. Inilah tepatnya alam ekstrim tingkat ke-9 dari teknik kuali emas. Saat berikutnya, ratusan panah ki membombardir bagian depan Zhou Yu. Dalam sekejap, tubuh Zhou Yu yang ditutupi garis-garis emas gelap, berubah menjadi hantu kuali emas raksasa, yang melindunginya. Ledakan. Getaran yang mengejutkan meletus. Hanya dalam sekejap, hantu kuali emas hancur berkeping-keping. Akan tetapi, serangan Tong Tian juga telah menetralkan 90% kekuatannya. Serangan yang tersisa, meskipun mengenai Zhou Yu, hanya menyebabkan cedera ringan. Teknik penyempurnaan tubuh ini cukup aneh. Memikirkan bahwa benda itu dapat menahan serangan orang tua. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan lagi yang bisa kamu lakukan. Sambil berbicara, Tong Tian mencibir dingin dan melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Kali ini, ki sejati yang mengerikan langsung berubah menjadi palu tembaga besar. Di atas palu tembaga, kehendak seni bela diri yang mengerikan juga ditanamkan. Dalam sekejap, palu tembaga ajaib itu menghantam ke arah Zhou Yu. Kemanapun Copperhammer lewat, udara hancur berkeping-keping. Palu tembaga belum sempat menyerang, dan berpusat di sekitar Zhou Yu, tanah dalam radius 100 meter, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu, langsung tenggelam. Serangan ini jauh lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan saat berikutnya, inti emas di dalam tubuhnya berputar cepat, dan untaian kekuatan guntur muncul di sekelilingnya. Saat untaian kekuatan petir ini muncul, tubuh Zhou Yu mulai hancur, kulitnya robek, pembuluh darahnya pecah, seluruh tubuhnya hampir seketika berubah menjadi sosok yang berlumuran darah. Namun pada saat yang sama, ruang di sekitar Zhou Yu juga mulai beriak dan terdistorsi secara aneh. Pada saat ini, guntur dahsyat membelah langit dengan jari. Zhou Yu yang berlumuran darah mengeluarkan raungan rendah. Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan jarinya, seluruh kekuatan petir berkumpul dalam sekejap, meledak keluar. Pada saat berikutnya, ruang yang terdistorsi itu benar-benar terkoyak hingga berlubang oleh jari ini. Sosok Zhou Yu berkelebat, langsung menyelinap ke dalamnya, dan kemudian dengan kedipan lain, dia lenyap tanpa jejak. Bab 1368. Melarikan diri. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik. Kehadiran Zhou Yu benar-benar menghilang. Bersamanya, Yun Feifei pun menghilang. Adegan ini benar-benar mengejutkan, terutama kekuatan guntur yang dipertunjukkan Zhou Yu, yang bahkan membuat Tong Tian merasakan bahaya. Dia adalah monster yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan dihadapkan dengan kemunculan aura berbahaya secara tiba-tiba, Tong Tian secara naluriah mundur agak jauh. Namun, ketika dia sadar, dia menyadari bahwa Zhou Yu sedang mencoba melarikan diri. Saluran luar angkasa. Tong Tian berteriak dengan marah, ingin segera menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Kehadiran Zhou Yu sudah hilang. Tong Tian mengumpat dengan marah, lalu cepat-cepat menyebarkan indera kedewaannya, mengembangkannya di sekelilingnya. Namun dia tidak terampil dalam jalur roh primordial. Indera keilahiannya hanya dapat memindai area seluas sekitar 10 km. Pada saat ini, dalam radius 10 km, tidak ada jejak Zhou Yu sama sekali.
Tong Tian mengerti bahwa Zhou Yu telah lolos dari jarak ini. Tong Tian berulang kali terkejut dan marah. Bagaimana anak itu tahu teknik petir yang begitu langka? Teknik semacam ini, bahkan di keluarga terpencil sekalipun, adalah teknik rahasia tingkat tinggi, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Melihat Tong Tian mengamuk, Yan Kun mendekat. Paman Tong, biarkan dia pergi jika dia lari. Meskipun dia lolos, dia juga membayar harga yang sangat mahal. Lagi pula, aku tidak pernah berniat membunuhnya hari ini. Orang seperti itu menyimpan banyak rahasia, dan menyimpannya di dekatku tetap berguna. Mendengar kata-kata Yan Kun, ekspresi Tong Tian akhirnya sedikit membaik. Dia berbalik dan berkata kepada anggota keluarga Yan di belakangnya. Beritahukan semua orang, kita harus menemukan keberadaan Zhou Yu dengan cara apapun. Kali ini, kau tidak perlu membunuhnya, tapi dia harus selalu berada di bawah kendali keluarga Yan. Ya, Tetua Tong. Di sebuah taman hutan lebih dari 50 km di sebelah barat Shanghai. Hutan yang awalnya damai tiba-tiba berkelap-kelip dengan kilatan petir. Saat berikutnya, ruang di sekitar petir terdistorsi dengan cepat. Pohon-pohon di sekitarnya diam-diam berubah menjadi debu. Saat berikutnya, dua sosok gelap muncul secara menyeramkan di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Kedua orang ini adalah Zhou Yu dan Yun Feifei. Pada saat ini, Zhou Yu yang penuh luka, memegang erat-erat Yun Feifei. Dan tubuh Yun Feifei juga dipenuhi luka. Namun berkat perlindungan Zhou Yu, lukanya tidak separah itu. Suara tabrakan keras itu membangunkan Yun Feifei. Dia membuka matanya dengan susah payah, butuh waktu lama untuk mendapatkan penglihatan yang jelas. Seketika, dia teringat apa yang baru saja terjadi. Zhou Yu. Wajah Yun Feifei berubah, dan dia berusaha keras untuk bangun. Kemudian, dia melihat Zhou Yu tepat di bawahnya. Pada saat ini, Zhou Yu masih pingsan. Yun Feifei panik, segera mengeluarkan pil penyembuh dari sakunya, dan menjejalkan semuanya ke mulut Zhou Yu. Tak lama kemudian, Zhou Yu akhirnya sadar kembali. Yun Feifei mengerahkan seluruh tenaganya untuk memeluk Zhou Yu, sambil berseru cemas. Zhou Yu, Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu perlahan-lahan mulai sadar kembali. Hal pertama yang dilakukannya adalah melihat sekeliling, memastikan tidak ada bahaya di dekatnya, lalu memaksakan senyum. Kakak Yun, jangan khawatir, untuk saat ini semuanya baik-baik saja. Tapi, lukamu. Yun Feifei, menatap Zhou Yu yang berlumuran darah, tidak bisa menahan tangis. Zhou Yu memejamkan matanya, merasakan luka-luka di tubuhnya, lalu tersenyum getir dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa penggunaan jari pembelah langit yang menggemparkan akan menimbulkan akibat buruk seperti itu. Jari pembelah langit guntur yang ganas ini juga merupakan jurus dari teknik 5 guntur. Intinya, ia menggunakan kekuatan guntur yang sangat besar untuk menembus kehampaan dan memusnahkan musuh yang jauh. Zhou Yu selalu menganggap jurus ini sebagai teknik membunuh. Namun di dalam gua kultivator kuno, saat manusia sejati 5 petir memperagakan teknik 5 petir, Zhou Yu melihat bahwa manusia sejati 5 petir dapat menggunakan jurus ini untuk merobek kehampaan, sehingga berhasil melintasi kehampaan jarak pendek. Jelas, ini adalah aplikasi lain dari Violent Thunder Splitting Skyfinger. Zhou Yu sebelumnya telah menilai bahwa untuk menggunakan gerakan ini untuk melintasi kehampaan, tubuh fisik harus sangat kuat. Saat teknik kuali emasnya masih di alam 8 kuali, dia telah mencobanya, hanya untuk mendapati dagingnya sama sekali tidak mampu menahan kekuatan spasial yang mengerikan dalam kehampaan yang hancur. Sejak itu, Zhou Yu tidak pernah mencoba lagi. Kali ini, menghadapi Tong Tian, seorang kultivator alam kaisar pemurnian Qi yang menakutkan, Zhou Yu terpaksa bertaruh dan menggunakan jurus ini untuk melarikan diri demi keselamatan hidupnya. Untungnya, tubuh fisiknya telah mencapai alam ekstrim tingkat ke-9, hampir tidak mampu menangkis kekuatan dahsyat ruang angkasa. Namun, harganya mahal. Seluruh dagingnya, meridian, bahkan termasuk 5 jeroan dan 6 ususnya rusak parah. Meskipun demikian, ia berhasil melarikan diri. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah menyembuhkan luka-lukanya. Zhou Yu perlahan membuka matanya, menatap Yun Feifei, dan berkata, Kak Yun, aku butuh waktu untuk pulih. Tolong lindungi aku. Yun Feifei segera mengangguk. Tidak masalah, cepat sembuhkan dirimu. Zhou Yu berpikir sejenak, lalu berkata, ada satu hal lagi. Coba hubungi Yang Mulia Hong dan Li Qinglong, dan suruh mereka datang menemuiku di sini. Berikut informasi kontak mereka. Mereka seharusnya masih membantu kamar dagang Tianyu dalam urusan keluarga Han dan keluarga Ao. Zhou Yu memberikan informasi kontak mereka kepada Yun Feifei. Katakan pada mereka untuk tidak kembali ke paviliun bela diri kota Hu. Yun Feifei mengangguk berat. Setelah menyelesaikan semuanya, Zhou Yu segera duduk bersila, mengedarkan inti emasnya, dan mulai memurnikan obat spiritual yang diberikan Yun Feifei untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bab 1369. Perubahan 300 tahun.
Pada saat luka Zhou Yu pulih sekitar 80 hingga 90%, 2 hari telah berlalu. Zhou Yu perlahan membuka matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah tatapan khawatir Yun Feifei. Seketika, sebuah suara datang dari sampingnya. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu menoleh dan melihat bahwa pembicaranya adalah Li Qinglong. Di sebelah Li Qinglong adalah Yang Mulia Hong. Pada saat ini, wajah Yang Mulia Hong tampak muram, dengan sedikit amarah di matanya. Zhou Yu mengangguk dan berkata, Penatua Li, Penatua Hong, kalian berdua datang. Tenang saja, aku hampir sembuh. Li Qinglong menghela napas lega. Mendengar sesuatu terjadi padamu, Tetua Hong dan aku segera bergegas. Penatua Hong sangat marah melihat luka parahmu sehingga dia ingin kembali ke paviliun bela diri untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Butuh banyak usaha untuk membujuknya agar berhenti. Mendengar ini, Zhou Yu menatap Yang Mulia Hong. Penatua Hong, memang tidak baik untuk kembali sekarang. Apa yang terjadi di kota Hu bukan hanya masalah lokal, melainkan keputusan yang dibuat oleh para petinggi seluruh negeri naga. Untuk saat ini, kita tidak bisa melawan mereka. Mendengar hal ini, Yang Mulia Hong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, sambil berkata, kita hampir tahu apa yang terjadi. Mengingat waktunya, perubahan 300 tahun dunia seni bela diri fana telah tiba lagi. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Perubahan 300 tahun. Reaksi Zhou Yu membuat Li Qinglong dan Yang Mulia Hong juga tercengang. Li Qinglong bertanya dengan bingung. Kamu tidak tahu tentang ini? Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Li Qinglong menatap Zhou Yu tanpa berkata-kata, lalu menjelaskan. Yang disebut perubahan 300 tahun mengacu pada peristiwa bencana yang memengaruhi seluruh dunia bela diri, terjadi setiap 300 tahun di dunia bela diri fana. Misalnya, 300 tahun yang lalu, sekte tersembunyi menyerbu dunia seni bela diri fana, menyebabkan kekacauan selama hampir 1 abad, yang mengakibatkan munculnya beberapa keajaiban, yang mengakibatkan beberapa peristiwa luar biasa. 600 tahun yang lalu, dunia bela diri negeri naga diserbu oleh berbagai kekuatan bela diri asing, yang membuat dunia bela diri negeri naga lengah dan hampir hancur. Untungnya, seorang jenius super tiba-tiba muncul dan menyelamatkan dunia bela diri negeri naga. Jika kita melihat ke belakang lebih jauh, setiap 300 tahun, sebuah peristiwa penting terjadi di dunia seni bela diri. Ini hampir menjadi semacam aturan. Sejak terakhir kali, sekitar 300 tahun telah berlalu lagi. Sekarang, penghapusan mendadak paviliun bela diri negeri naga adalah masalah besar yang mengguncang seluruh dunia bela diri. Selain itu, hal ini mungkin memicu serangkaian kejadian yang lebih parah di kemudian hari. Mendengar kata-kata Li Qinglong, bahkan Zhou Yu pun sangat terguncang hatinya. Terutama dengan komentar terakhir Li Qinglong. Jika penghapusan paviliun bela diri hanya sekadar permulaan, Zhou Yu bahkan tidak dapat membayangkan kejadian apa yang mungkin terjadi setelahnya. Selanjutnya, Li Qinglong melanjutkan. Dan ada hal lain yang belum kupikirkan sebelumnya, yang mengingatkanku pada kata-kata Penatua Hong. Ada apa? Tanya Zhou Yu. Itu kamu. Li Qinglong menatap Zhou Yu dalam-dalam. Setiap kali terjadi pergolakan besar di dunia bela diri, satu atau beberapa talenta super akan lahir. Dan saya pikir, Anda adalah salah satunya. Jika aku bisa melihat ini, aku khawatir orang-orang di Laut Raja Surgawi juga bisa melihatnya. Jadi, gerakan mereka kali ini mungkin merupakan pertanda mereka akan menargetkanmu. Zhou Yu, kamu harus sangat berhati-hati ke depannya. Perkataan Li Qinglong membuat Zhou Yu agak bingung. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dan berkata dengan nada merendahkan diri. Saya hampir tidak bisa dihitung sebagai orang yang memiliki bakat super. Orang-orang yang Anda sebutkan sebelumnya mampu mengubah seluruh dunia seni bela diri. Lihatlah aku sekarang, hampir kehilangan nyawaku karena diburu. Mendengar ini, Yang Mulia Hong tiba-tiba terkekeh. Semua orang jenius seperti ini. Hanya dengan menyentuh ambang kematian berkali-kali, seseorang dapat menemukan kesempatan untuk hidup dalam kematian, mencapai terobosan yang luar biasa. Bukankah kamu baru saja lolos dari kematian? Aku merasa auramu tampaknya menjadi lebih kuat. Perkataan Yang Mulia Hong juga mengejutkan Zhou Yu. Dia dengan hati-hati merasakan dan memang menemukannya benar. Kali ini, meskipun sangat berbahaya, robekan spasial yang mengerikan hampir mencabik-cabiknya, tetapi setelah melewatinya, banyak kekuatan petir di dalam dirinya telah menyatu ke dalam tubuhnya. Meskipun tubuhnya masih berada di alam ekstrim tingkat ke-9, namun jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, sekarang dia tampaknya dapat menangani kekuatan guntur dengan lebih mudah. Zhou Yu terkekeh. Penatua Hong benar. Seketika, Zhou Yu tiba-tiba menatap Li Qinglong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Li, Anda baru saja menyebutkan bahwa setiap 300 tahun, satu generasi bakat super muncul. Jadi, bakat super yang muncul 300 tahun lalu seharusnya masih ada, kan? Siapa dia? Li Qinglong menarik napas dalam-dalam,
ekspresi kerinduan muncul di wajahnya. Tentu saja. Namanya, saya tidak tahu, tapi semua orang yang mengenalnya memanggilnya Dewa Yan. 300 tahun yang lalu, ketika sekte tersembunyi menyerbu dunia bela diri Fana, dunia bela diri Fana berulang kali dikalahkan, tak berdaya melawan. Pada saat yang paling berbahaya, Dewa Yan tiba-tiba muncul, menghentikan sekte tersembunyi dan akhirnya menyerang sekte tersembunyi yang terkemuka. Dalam satu malam, dia memusnahkan faksi ini. Mendengar ini, Yang Mulia Hong juga menunjukkan ekspresi hormat. Saya juga menyadari kejadian ini. Sekte tersembunyi yang dimusnahkan itu adalah salah satu eksistensi peringkat teratas di antara semua sekte tersembunyi. Katakan saja, Dewa Yan itu benar-benar menakutkan. Mendengarkan deskripsi mereka, bahkan Zhou Yu merasa darahnya mendidih. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk memusnahkan seluruh sekte tersembunyi? Ngomong-ngomong, apa nama sekte tersembunyi yang dimusnahkan? Kurasa itu disebut Sekte Kuali Emas. Bab 1370. Menyelesaikan pengaturan. Mendengar nama itu, wajah Zhou Yu membeku. Ini terlalu kebetulan. Sekte Kuali Emas. Teknik Kuali Emas. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Zhou Yu dengan penasaran bertanya lagi. Bagaimana dengan yang dari 600 tahun yang lalu? Li Qinglong ragu sejenak dan berkata, ini tidak terlalu jelas, banyak informasi yang ditutup-tutupi. Aku hanya mendengarnya secara kebetulan, dikatakan bahwa orang dari 600 tahun yang lalu itu sangat kuat, tidak hanya mencapai puncak dunia seni bela diri dalam kultivasi seni bela diri, tetapi juga terampil dalam keterampilan medis, dao alkimia, dan mahir dalam teknik kuno. Ada yang mengatakan orang ini adalah seorang kultivator kuno yang bereinkarnasi. Namun, semua ini hanyalah legenda. Kebenarannya mungkin hanya diketahui oleh mereka yang setingkat dengan 10 Raja Dewa Agung. Entah mengapa, saat mendengar ini, gambaran lelaki tua itu tiba-tiba muncul dalam pikiran Zhou Yu. Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya. Garis waktunya tidak cocok. Untuk bisa hidup 600 tahun, seseorang harus menjadi ahli alam leluhur atau lebih tinggi. Penampilan lelaki tua itu yang tampak biasa saja tidak seperti seorang ahli alam leluhur. Zhou Yu berkata dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali, saya hanya berharap untuk terus mengagumi kehebatan orang-orang ini. Mendengar ini, Yun Feifei tidak dapat menahan diri dan membentak. Tidakkah kamu terlalu riang? Kali ini, keluarga Yan Kyoto mengirim orang untuk mengincarmu. Mereka mungkin tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bagaimana jika mereka mengejar lagi, lalu apa yang akan kamu lakukan? Perkataan Yun Feifei memang ada logikanya. Zhou Yu harus mempertimbangkan ini dengan serius. Setelah merenung sejenak, dia berkata, hal yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kyoto. Saya ingin menghubungi keluarga Ye Kyoto. Tetua Ye Zhongshan pasti tahu betul situasinya. Mendengar ini, Li Qinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin mustahil untuk menghubungi keluarga Ye sekarang. Mengapa? Wajah Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Li Qinglong menghela napas dan berkata, sebelum datang menemuimu, aku sudah mendapat kabar bahwa keluarga Ye berada di bawah perintah larangan. Anggota inti keluarga Ye sekarang dikurung di dalam keluarga. Seluruh keluarga Ye telah memutuskan kontak dengan dunia luar. Apa? Zhou Yu menampakkan ekspresi terkejut. Keluarga Ye, keluarga yang sangat kuat, bagaimana mungkin ini? Zhou Yu benar-benar merasa sulit untuk memahaminya. Masalah ini sungguh tidak dapat dipercaya. Li Qinglong menghela napas dan berkata, sebenarnya, itu tidak sesulit yang dibayangkan. Keluarga Ye, meskipun berbeda dari keluarga biasa, pengaruh keluarga mereka terutama terletak di paviliun bela diri dan aula hukuman. Sekarang paviliun bela diri telah dihapuskan, itu sudah merupakan tindakan melawan keluarga Ye. Hanya saja karena ada seseorang di balik keluarga Ye, Kyoto tidak benar-benar menyentuh keluarga Ye, mereka hanya mengeluarkan perintah larangan. Tentu saja, saya yakin semua ini pada akhirnya ditujukan kepada Anda. Karena banyak orang sekarang tahu bahwa Penatua Ye Zhongshan juga merupakan pendukung utama Anda. Kali ini, tindakan dari atas dapat dianggap sebagai penghapusan langsung dua dukungan utama Anda. Jadi, sekarang kamu mengerti. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Yu juga berubah serius. Namun di saat yang sama, kemarahan membuncah dalam hatinya. Musuh tak terlihat yang menargetkannya sudah cukup buruk, tetapi sekarang melibatkan banyak orang lain. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi olehnya. Di tubuh Zhou Yu, niat membunuh melonjak, amarah berkobar di matanya. Melihat reaksi Zhou Yu, Li Qinglong segera menyarankan. Zhou Yu, kamu tidak boleh bertindak impulsif sekarang. Ini baru saja dimulai. Selama kamu bisa mencapai level yang cukup tinggi dalam waktu singkat, orang-orang itu tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Di dunia ini, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Mendengar kata-kata Li Qinglong, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah dalam dirinya. Kemudian,
dia menatap Li Qinglong dan Yang Mulia Hong dengan suara serius. Penatua Li, Penatua Hong, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan kalian berdua. Keduanya langsung berkata, katakan saja. Aku khawatir Yan Kun akan mencari masalah dengannya. Li Qinglong segera berkata, tidak masalah. Setelah aku membawanya pergi, kemana aku harus mengirimnya? Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata, untuk saat ini, bawa dia ke kamar dagang Tianyu. Dia bisa mewakili saya sepenuhnya. Li Qinglong segera berkata, tidak masalah. Baru kemarin, Wang Hongshan dari kamar dagang Tianyu menyampaikan hal ini kepada saya. Pekerjaan penerimaan tamu hampir selesai, ada banyak urusan mendesak di sana yang memerlukan kehadiran Anda. Zhou Yu mengangguk dan berkata, biarkan Feier yang mengurusnya. Penatua Li, setelah menenangkan Feier, jaga dirimu dan bersembunyilah sebentar, agar mereka tidak mengincarmu. Li Qinglong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku mengerti. Kemudian, Zhou Yu menoleh ke Yang Mulia Hong. Penatua Hong, Lin saat ini masih bersama keluarga Bai. Dia tunanganku, meski hanya namanya saja, aku khawatir Yan Kun mungkin juga mengincarnya. Aku ingin memintamu untuk membawanya kembali ke kuil Dewa Pil. Yang Mulia Hong mengangguk dan berkata, tidak masalah. Dengan perlindungan kuil Dewa Pil, bahkan dengan 100 nyali, keluarga Yan tidak akan berani menimbulkan masalah. Penatua Hong, Anda juga harus tinggal di kuil Dewa Pil untuk sementara waktu setelah kembali. Di pihak saya akan berhati-hati, dan mohon beritahu Kepala Aula agar tidak khawatir. Mendengar ini, Yang Mulia Hong menatap Zhou Yu cukup lama sebelum mengangguk dan berkata. Setelah mengatur keduanya, Zhou Yu akhirnya menghela napas sedikit lega. Selama orang-orang yang paling disayanginya aman, dia bisa melepaskannya dan berpikir hati-hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Awalnya, ia berencana untuk pergi langsung ke Kyoto, ke kuil Arhat. Namun sekarang, dengan munculnya masalah seperti itu, dia tidak bisa pergi ke Kyoto sekarang. Lagi pula, kekuatannya tidak cukup. Berikutnya, hal yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tak lama kemudian, Zhou Yu mengambil keputusan. Kali ini di kuil Dewa Pil, Zhu Yuanming memberitahunya tentang pelat roh bumi tebal. Pelat roh bumi tebal ini adalah salah satu kunci untuk membuka tanah roh kuno. Jika dia bisa membuka tanah roh kuno, itu pasti akan menjadi kesempatan besar baginya. Jadi, Zhou Yu memutuskan untuk pergi ke kota Han terlebih dahulu. Setelah menyusun rencananya, Zhou Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia Hong dan Li Qinglong, dan bersama Yun Feifei, bergegas menuju kota Han. Bab 1371. Dewa Pedang Penutup Hujan. Berita tentang pembubaran Paviliun Bela Diri dan penggabungannya menjadi aliansi bela diri pun menyebar dengan cepat. Untuk sementara waktu, seluruh dunia seni bela diri gempar. Perlu Anda ketahui, meskipun di kota Hu dan ibu kota, kehadiran Paviliun Bela Diri tidak begitu kuat, di negara bagian lain, Paviliun Bela Diri merupakan kekuatan bela diri yang paling kuat di setiap negara bagian. Hampir semua keluarga, besar dan kecil, serta pasukan bela diri setempat, harus bertindak sesuai dengan keinginan Paviliun Bela Diri. Tak seorang pun menduga bahwa dalam semalam, Paviliun Bela Diri akan dihapuskan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Untuk sementara waktu, seluruh negeri naga mendiskusikan masalah ini. Dan tepat sore setelah berita ini keluar, Zhao Feier dikirim ke kamar dagang Tianyu. Karena selama setengah tahun terakhir, Zhao Feier telah bekerja sebagai sekretaris Zhou Yu, dia sangat akrab dengan semua pasukan lokal di kota Hu. Kamar dagang Tianyu tidak terkecuali. Setibanya di kamar dagang Tianyu, Nyonya Tian secara pribadi menerima dan menenangkan Zhao Feier. Setelah mengatur semuanya, Nyonya Tian melihat Zhao Feier tampak sangat sedih dan tersenyum sambil bertanya. Nona Feier, apakah Anda mengkhawatirkan Zhou Yu? Mendengar kekhawatiran Nyonya Tian, Zhao Feier mengangguk dalam diam. Nyonya Tian, panggil saja saya Feier. Nyonya Tian tersenyum sedikit. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku suster. Zhao Feier, tidak berpura-pura, langsung berseru. Kakak Tian. Nyonya Tian tertawa dan berkata. Saudari Feier, jangan khawatir, pemuda Zhou Yu akan baik-baik saja. Dia adalah anak muda paling berbakat yang pernah kulihat. Percayalah, tak lama lagi dia akan tumbuh menjadi sosok yang akan menggemparkan seluruh negeri naga. Momentum besar di sekelilingnya telah terbentuk, sulit untuk dihentikan. Mendengar kata-kata ini dari Nyonya Tian, Zhao Feier mengangguk. Karena menurutku dia juga bukan orang biasa. Zhao Feier menggigit bibir merahnya pelan, dan berkata dengan sedih. Saya merasa tidak berguna, tidak bisa banyak membantunya. Sebenarnya, aku juga ingin menjadi seniman bela diri, tapi aku sudah lama berlatih diam-diam tanpa kemajuan apapun. Orang-orang dari Paviliun Bela Diri bilang aku tidak berbakat dan menyarankanku untuk menyerah. Semakin banyak Zhao Feier berbicara, semakin kesal dia. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin hanya menjadi sekretaris di sisi Zhou Yu.
Dia sangat menyadari bahwa posisinya dapat digantikan sewaktu-waktu oleh orang lain yang ditunjuk oleh Zhou Yu. Dia belum tentu bisa melakukan pekerjaan lebih baik daripada orang lain. Dia ingin menjadi orang yang sangat diperlukan di sisi Zhou Yu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mencapainya. Terutama setelah kejadian ini, dia semakin merasa seperti beban di sisi Zhou Yu. Mendengar kata-kata Zhao Feier, ekspresi Nyonya Tian membeku. Dia adalah seseorang yang berpengalaman dan dapat melihat bahwa gadis muda ini, Zhao Feier, sangat terpikat pada Zhou Yu dan tidak dapat melepaskan diri. Dia mendesah. Tidak mengherankan bagi gadis muda ini, menghadapi seseorang yang luar biasa seperti Zhou Yu, jika dia berusia 18 atau 19 tahun, dia mungkin juga menyukainya. Nyonya Tian menepuk kepala Zhao Feier dengan penuh kasih sayang, lalu bertanya. Feier, sudah berapa lama kamu berlatih bela diri sendiri? Zhao Feier berpikir sejenak dan berkata, sekitar setengah tahun. Ekspresi wajah Nyonya Tian langsung membeku. Dia lalu tersenyum kecut dan berkata, Feier, perjalanan seni bela diri itu panjang, apalagi dimulai di usiamu sekarang. Tidak melihat kemajuan dalam setengah tahun adalah hal yang sangat normal. Lagi pula, kamu tidak bisa membandingkan semua orang dengan Zhou Yu. Zhao Feier tertegun sejenak, lalu segera memegang tangan Nyonya Tian erat-erat. Kakak Tian, bisakah kau mengajariku? Saya tidak ingin menyerah. Melihat tekad dan keseriusan di mata Zhao Feier, Nyonya Tian menarik napas dalam-dalam dan setuju. Baiklah, asal kamu bisa bertahan, aku akan mengajarimu. Mendengar Nyonya Tian setuju, Zhao Feier langsung menunjukkan ekspresi gembira. Kakak Tian, terima kasih. Hehe, mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Paviliun Bela Diri Kyoto. Akan tetapi, ini sekarang sudah menjadi gelar masa lalu. Saat ini, semua tanda di pintu masuk Paviliun Bela Diri Kyoto telah diganti dengan kata-kata Aliansi Bela Diri. Hari ini adalah hari pelantikan resmi Aliansi Bela Diri Kyoto. Banyak mantan anggota Paviliun Bela Diri, setelah pembubarannya, dengan cepat memilih untuk bergabung dengan Aliansi Bela Diri. Selain itu, banyak pula masyarakat dari keluarga besar di ibu kota yang datang menyaksikan dan mendukung acara tersebut. Hari ini, mereka berkumpul di markas Aliansi Bela Diri, menunggu kedatangan orang baru yang akan memimpin aliansi. Semua orang sangat menantikan orang yang akan menggantikan Xiao Ce dan mengambil alih Aliansi Bela Diri. Banyak pula yang diam-diam menebak siapa orangnya. Tak lama lagi, sosok seseorang berjalan masuk dari luar Aliansi Bela Diri. Orang ini sendirian. Namun saat dia muncul, semua orang yang hadir merasakan ki pedang yang mengerikan menyerang mereka. Perasaan mereka seakan-akan ratusan pedang tajam dan padat tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pedang tajam itu hanya berjarak sedikit dari wajah mereka. Pedang ki yang tajam hampir tampak menusuk kulit mereka. Akibatnya, banyak yang secara naluriah mundur beberapa langkah, memperlihatkan ekspresi penuh keheranan. Pada saat itu, terdengar seruan dari kerumunan. Salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung Negeri Naga, Dewa Pedang Penutup Hujan. 30 tahun yang lalu, orang ini dikenal sebagai orang dengan bakat terkuat dalam dao pedang di antara generasi muda di Negeri Naga. Setelah itu, ia berhasil menembus alam kaisar, dan sejak itu, ia hanya menekuni dao pedang tertinggi, tidak pernah terlibat dalam urusan duniawi. Mengapa kali ini ia muncul untuk mengambil alih Aliansi Bela Diri? Ada yang tidak beres. Aliansi Bela Diri diprakarsai oleh Laut Raja Surgawi. Mungkinkah Dewa Pedang Penutup Hujan adalah bagian dari Laut Raja Surgawi? Raja Laut Surgawi ternyata berhasil merekrut salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung secara diam-diam. Bagaimana dengan 4 lainnya? Mungkinkah mereka juga direkrut ke dalam jajaran Laut Raja Surgawi? Untuk sementara, seluruh aliansi bela diri penuh dengan spekulasi yang tiada henti. Bab 1372. Penatua Primordial. Pada saat yang sama, Dewa Pedang Penutup Hujan menjabat sebagai pemimpin aliansi dari Aliansi Bela Diri. Keluarga Ye. Ini adalah hari ketiga sejak keluarga Ye kehilangan kontak dengan dunia luar setelah perintah pelarangan dikeluarkan. Pada saat ini, Ye Zhongshan duduk di tepi danau dengan ekspresi wajah lesu dan sedih, menatap kosong ke permukaan danau selama berjam-jam tanpa bergerak. Kondisi mentalnya tampak buruk. Berbeda sekali dengan sikapnya yang sering ia tunjukkan di televisi sebelumnya. Pada saat ini, Ye Mengyun masuk. Melihat kakeknya Ye Zhongshan tampak begitu pucat, air mata mengalir di mata Ye Mengyun. Sejak kecil hingga sekarang, dalam benaknya, kakeknya selalu merupakan sosok lelaki hebat, berbadan tegap dan gagah berani, penuh semangat juang dan gairah. Namun kini dia menjadi begitu murung. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini mungkin tantangan terbesar dalam hidupnya. Jadi, Ye Mengyun mengerti dengan jelas kesusahan dalam hati kakeknya saat ini. Dia perlahan berjalan ke sisi Ye Zhongshan dan berkata dengan lembut, "Kakek, baru saja ada berita dari luar. Paviliun Bela Diri telah dihapuskan, dan sekarang telah direorganisasi menjadi Aliansi Bela Diri."
Salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung, Dewa Pedang Penutup Hujan, dia telah mengambil posisi hierark. Mendengar ini, ekspresi Ye Zhongshan sedikit berubah, lalu dia berkata dengan suara serak. 5 Dewa Pedang Agung memang telah memasuki Laut Raja Surgawi. Bagaimana dengan Zhou Yu? Ada kabar tentangnya? Ye Mengyun mengangguk. Yan Kun dari keluarga Yan membawa orang ke paviliun bela diri kota Hu, bahkan Lian Tian pun ikut. Tapi Zhou Yu berhasil lolos. Saat ini, keberadaannya tidak diketahui. Mendengar ini, kilatan tiba-tiba muncul di mata lelah Ye Zhongshan. Dia meminta Ye Mengyun untuk membantunya berdiri, lalu dia jarang tersenyum, sambil berkata, "Aku tahu anak ini akan baik-baik saja." Pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 300 tahun ini, dia jelas seorang pengganggu, bahkan pengganggu terbesar dalam 1 milenium. Tanpa diduga, Ye Zhongshan memberikan penilaian yang begitu tinggi terhadap Zhou Yu, yang membuat Ye Mengyun terkejut. "Kakek, apakah kamu tidak melebih-lebihkan orang ini? Sekarang tanpa keluarga Ye dan paviliun bela diri sebagai pendukung, tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan mampu melawan keluarga-keluarga kuno keluarga Yan di ibu kota, apalagi Laut Raja Surgawi." Ye Zhongshan tersenyum penuh arti. "Dukungan Zhou Yu bukanlah keluarga Ye kita, atau paviliun bela diri manapun." "Oh." Ye Mengyun terkejut. "Kakek, maksudmu dia punya pendukung yang lebih kuat?" Ye Zhongshan mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Kalau tidak, apakah menurutmu seorang jenius bela diri, yang muncul sekali dalam 1 abad, muncul dari batu? Tuannya bukan orang biasa." Mendengar ini, Ye Mengyun menjadi semakin penasaran. "Saya sudah menyelidikinya berkali-kali, tapi tidak dapat menemukannya. Setahu saya sudah banyak yang melakukan investigasi, tapi hasilnya nihil." Ye Zhongshan mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Tuannya adalah orang tua yang pernah berada di posisi ketiga dalam daftar surgawi." "Ketiga dalam daftar surgawi?" Ye Mengyun tertegun, lalu berseru tanpa menahan diri. "Penatua primordial, Gu Yue." "Benar sekali, itu dia," kata Ye Zhongshan, matanya penuh kegembiraan dan semangat. Pada saat ini, Ye Mengyun hanya merasakan hati dan pikirannya terguncang. Dia belum pernah bertemu dengan sosok yang dikenal sebagai tetua primordial, Gu Yue, tetapi dia telah mendengar cerita tentangnya sejak dia masih kecil. Dikatakan bahwa ia naik ke posisi ketiga pada daftar surgawi dengan membunuh orang ketiga yang asli pada daftar tersebut. Hal ini tidaklah luar biasa, tetapi ia mencapainya dengan satu gerakan. Sejak saat itu, ia menduduki peringkat ketiga dalam daftar surgawi, tetapi tidak seorang pun mengetahui kekuatan aslinya. Kemudian, 600 tahun yang lalu, selama kekacauan besar di negeri naga, dia melangkah maju, mengintimidasi semua pahlawan, dan melindungi seni bela diri ortodoks negeri naga. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Setelah keterkejutannya, Ye Mengyun menelan ludah, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan segera bertanya. "Kakek, mungkinkah kali ini Laut Raja Surgawi menargetkan Zhou Yu karena tetua primordial ini?" Tatapan dingin muncul di mata Ye Zhongshan. Dia mengangguk dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa rencana mereka, aku tahu bahwa tujuan mereka pastilah penatua primordial. Laut Raja Surgawi tidak mengizinkan siapapun melampaui kendali mereka. Tapi mereka tidak dapat menemukan tetua primordial, jadi mereka berencana untuk memancingnya keluar melalui Zhou Yu." Mendengar ini, Ye Mengyun gemetar dan tampak terkejut. "Kakek, malam itu kalian semua, apakah karena masalah ini?" Ye Zhongshan mengangguk. "Ini adalah kota yang kekuatan ekonominya hanya kedua setelah kota Hu. Letaknya kurang dari 500 km dari kota Hu. Di sini, kemakmuran sepenuhnya berbeda dari kota Hu, yang terwujud tidak hanya dalam pembangunan ekonomi tetapi juga dalam warisan seni bela diri." Pada malam harinya, Zhou Yu dan Yun Feifei melangkah ke kota Hang. Untuk menghindari menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat, Zhou Yu dan Yun Feifei menahan aura mereka, berpura-pura menjadi pasangan yang sedang berlibur. Keduanya berjalan sambil merasakan, dan tak lama kemudian mereka menemukan tempat berkumpulnya para seniman bela diri. Itu adalah sebuah kedai minuman, Paviliun Lanyu. Zhou Yu melirik ketiga karakter flamboyan itu, sedikit rasa penasaran terlihat di matanya. Tanpa diduga, di area ramai yang membosankan ini, begitu banyak ahli alam bawaan berkumpul di sini. "Saudari Yun, mari kita naik ke atas untuk makan dan belajar tentang situasi di sini." "Baiklah." Yun Feifei mengangguk. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan masuk bersama. Bab 1373. Festival Jembatan Rusak. Setelah mencapai lantai 2, Zhou Yu dan Yun Feifei menemukan tempat di dekat jendela untuk duduk. Yun Feifei memesan hidangan sementara Zhou Yu diam-diam melepaskan indera ilahinya. Begitu indera ketuhanannya menyelidiki luar, Zhou Yu langsung memperoleh pemahaman jelas tentang keseluruhan Paviliun Lanyu. Di seluruh Paviliun Lanyu, ada sekitar 20 seniman bela diri. Akan tetapi, hanya 6 di antara mereka yang memiliki kultivasi di atas alam bawaan agung. Terlebih lagi,
keenam orang ini berada di sebuah ruangan pribadi di lantai 3. Pada saat ini, mereka tengah mendiskusikan suatu topik yang sangat menarik minat Zhou Yu. Kamar pribadi yang sangat mewah di lantai 3. 6 orang berkumpul di sekitar meja, terlibat dalam diskusi panas. Dalam 2 hari terakhir, semakin banyak pakar yang datang ke Hang City. Ya, mereka semua seharusnya ada di sini untuk festival jembatan rusak kali ini. Festival jembatan rusak ini, kudengar, didirikan oleh Dewa Pedang Kepingan Salju, salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung, untuk murid langsungnya. Festival ini telah menarik banyak pakar generasi muda dari era saat ini untuk datang dan menyaksikan. Konon, Dewa Pedang Kepingan Salju mengatur ini khusus untuk menempa murid langsungnya, dan dia juga menawarkan hadiah yang melimpah. Yang paling berharga di antaranya adalah kesempatan untuk menerima bimbingan pribadi dari Dewa Pedang Kepingan Salju selama 3 hari. Ya Tuhan, itulah Dewa Pedang Kepingan Salju, salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung di era ini. Siapapun yang menerima bimbingannya pasti akan maju pesat. Memang, meskipun hanya satu sesi bimbingan, jika seseorang bisa menarik perhatian Dewa Pedang Kepingan Salju, ada peluang untuk menjadi muridnya. Saat kedua topik itu dibicarakan, suasana di seluruh ruangan pribadi itu menjadi lebih hidup. Zhou Yu mendengar tiap kata dari diskusi ini tanpa ragu sedikit pun. Matanya menampakkan ekspresi berpikir. Festival jembatan rusak. Tidak mengherankan ada kehadiran seniman bela diri yang kuat di kota Hang. Sepertinya ini semua ada hubungannya dengan festival Broken Bridge ini. Selain itu, Dewa Pedang Kepingan Salju, salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung, juga membuat Zhou Yu penasaran. Dia telah mengetahui bahwa pemimpin aliansi bela diri yang direformasi, yang menggantikan paviliun bela diri, juga merupakan salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung. Namun, tingkat kekuatan mereka saat ini masih belum diketahui. Saat Zhou Yu sedang merenungkan hal ini, tiba-tiba, seorang pria berambut panjang di ruang pribadi lantai 3 berbicara. Ada satu hal lagi yang mungkin kalian semua tidak tahu. Saya dengar dari seorang teman di kota Hu bahwa seorang ahli ilmu pedang dari Kekaisaran Matahari Merah juga akan datang ke festival jembatan rusak. Yang disebut ahli pedang Dao dari Kekaisaran Matahari Merah kecil. Yang lainnya semua menunjukkan rasa jijik. Pria berambut panjang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Disitulah kamu salah. Keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Merah telah melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi. Konon usianya belum mencapai 40 tahun dan telah mencapai alam raja. Tingkat kultivasinya yang pasti tidak diketahui, tetapi konon ia sudah mampu menantang para ahli alam kaisar. Kali ini, dia datang ke kota Hang untuk menantang Dewa Pedang Kepingan Salju." Mendengar kata-kata itu, semua orang terperangah tak percaya. Belum berusia 40, dan sudah mampu menantang para ahli alam kaisar. Mungkinkah Kekaisaran Matahari Merah benar-benar memiliki seorang jenius seni bela diri yang begitu muda? Sungguh luar biasa. Seketika semua orang mengalihkan perhatiannya kepada lelaki berambut panjang itu, menanyakan tentang kejeniusan dari Kekaisaran Matahari Merah ini. Namun, pria berambut panjang itu jelas tidak tahu lebih banyak. Meskipun ia memasang ekspresi puas, sebagian besar ucapannya setelah itu hanyalah bualan belaka. Melihat tidak ada lagi informasi berguna yang bisa diperoleh, Zhou Yu menarik kembali indera ketuhanannya. Setelah menarik kembali indera keilahiannya, matanya berbinar karena rasa ingin tahu. Seorang jenius pedang Dao dari Kekaisaran Matahari Merah. Menarik. Dia menatap Yun Feifei dan bertanya, "Saudari Yun, apakah kamu tahu tentang situasi 5 Dewa Pedang Agung?" Yun Feifei tertegun sejenak, lalu setelah berpikir sejenak, dia berkata, 5 Dewa Pedang Agung semuanya ahli dalam menggunakan pedang, 4 pria dan 1 wanita. Mereka semua adalah ahli yang sangat diakui selama bertahun-tahun. Gelar Dewa Pedang diberikan kepada mereka saat mereka masih di level alam raja. Sekarang, mereka pasti sudah melampaui alam raja. Zhou Yu mengangguk sambil berpikir. "Saudari Yun, apakah kamu tahu tentang Dewa Pedang Kepingan Salju?" Dewa Pedang Kepingan Salju. Yun Feifei berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tahu sedikit. Saya pernah melihatnya di beberapa informasi internal di paviliun bela diri Yunzu sebelumnya. Dewa Pedang Kepingan Salju adalah satu-satunya perempuan di antara 5 Dewa Pedang Agung. Ia mahir dalam teknik pedang es dan salju, dan kekuatannya jelas berada di peringkat 3 teratas di antara 5 Dewa Pedang Agung. Sedangkan sisanya, saya tidak begitu jelas." Mendengarkan kata-kata Yun Feifei, Zhou Yu sedikit mengernyitkan dahinya. Awalnya ia berpikir jika ia dapat mengumpulkan lebih banyak informasi, mungkin ia dapat mencoba berpartisipasi dalam apa yang disebut festival jembatan rusak ini. Namun berdasarkan pengetahuannya saat ini, meskipun kekuatan Dewa Pedang Kepingan Salju cukup besar, tampaknya dia hanya berada di level alam kaisar. Level itu, meskipun saat ini di luar kemampuannya untuk mengatasinya, hanyalah masalah waktu baginya. Oleh karena itu, bimbingan langsung dari Dewa Pedang Kepingan Salju tidak terlalu menarik baginya.
Sedangkan untuk menjadi murid Dewa Pedang Kepingan Salju, kemungkinan itu bahkan lebih kecil lagi baginya. Dengan mengingat hal ini, Zhou Yu merasa sedikit kecewa dan mengangkat bahunya. Kakak Yun, ayo kita makan. Setelah makan, mari kita mulai bekerja. Yun Feifei menatap Zhou Yu dengan bingung. Mengapa orang ini tampak agak misterius? Setelah makan, kita mau pergi kemana? Tanya Yun Feifei penasaran. Zhou Yu tersenyum dan berkata, alasan utama saya datang ke Hang City kali ini adalah untuk mendapatkan piring roh tanah tebal. Barang ini adalah salah satu kunci untuk membuka tanah roh kuno. Mendengar tentang tanah roh kuno, Yun Feifei juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kudengar kunci tanah roh kuno terbagi menjadi 4 bagian. Zhou Yu tersenyum dan berkata, benar sekali, saat ini aku sedang mengendalikan cakram roh surgawi kuning. Selama kita mendapatkan lempeng roh tanah tebal, kita bisa mengendalikan 2 kuncinya. Mendengar ini, Yun Feifei tampak tercengang, lalu mengangguk setuju dengan gembira. Setelah selesai makan, keduanya meninggalkan paviliun Lanyu. Zhou Yu kemudian mengikuti arahan yang diberikan Zhu Yuanming dan menuju. Bab 1374. Pelat Roh Bumi Tebal. Distrik Lama Kota Hang. Di tengah area gang-gang kuno yang luas, Zhou Yu dan Yun Feifei terus berjalan melewati gang-gang. Menurut alamat yang diberikan oleh Zhu Yuanming, keluarga yang pernah memiliki piring roh tanah tebal berada di gang ini. Tak lama kemudian, Zhou Yu mencium bau alkohol. Mengikuti aromanya, keduanya tiba di sebuah kilang anggur tua. Toko kilang anggur tua ini tidak terlalu besar, tetapi sangat bersih, dan tampaknya telah beroperasi setidaknya selama 100 tahun. Udara dipenuhi aura lama di mana-mana. Zhou Yu memindai dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa di dalam kilang anggur tua itu, hanya ada 3 orang. Rupanya, 1 orang adalah pria parubaya yang merupakan pemilik kilang anggur, dan 2 lainnya adalah pekerja. Selain itu, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, juga tidak ada aura seorang seniman bela diri. Melihat Zhou Yu tidak bergerak untuk beberapa saat, Yun Feifei berbisik. Apakah ini tempatnya? Zhou Yu mengangguk dan berjalan mendekat. Melihat tamu datang, salah satu pekerja segera menghampiri untuk menyambut mereka. Hai, mau beli anggur? Ini adalah kilang anggur terkenal di Hang City, Anda benar-benar datang ke tempat yang tepat. Anggur jenis apa yang kamu cari? Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata, saya mencari Bian Haiseng. Mendengar hal itu, pekerja itu terkejut dan segera memanggil lelaki parubaya di belakang. Paman, ada seseorang yang mencarimu. Tak lama kemudian, pria parubaya itu keluar. Dia mengamati Zhou Yu dan Yun Feifei, bertanya dengan curiga. Kalian berdua mencariku. Zhou Yu menatapnya dan berkata, apakah kamu Bian Haiseng? Ya, benar. Bian Haiseng ragu sejenak, lalu mengangguk. Zhou Yu melanjutkan. Seseorang mengirimku untuk mengambil barang darimu, seorang pria bermargasu. Apakah kamu mengenalnya? Mendengar ini, wajah Bian Haiseng langsung berubah. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, silakan kalian berdua duduk di dalam. Zhou Yu mengangguk dan memimpin Yun Feifei masuk. Di belakang kilang anggur terdapat sederetan tempat tinggal. Memasuki salah satu ruangan, Bian Haiseng mengundang Zhou Yu dan Yun Feifei untuk duduk, lalu mulai bertanya, secara tidak langsung, tentang asal-usul mereka. Zhou Yu mendengarkan beberapa kalimat, lalu mengerti apa yang ada dalam pikiran orang ini. Dia segera menyela perkataan Bian Haiseng. Bian Haiseng, kamu tidak perlu bersikap tidak langsung seperti itu. Aku akan memberitahumu langsung, Zhu Yuanming sudah meninggal. Aku membunuhnya. Sebelum dia meninggal, dia menukar informasi tentang lempeng roh tanah tebal denganku, memintaku untuk mengampuni keluarga Zhu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Bian Haiseng penuh dengan keterkejutan. Zhu Yuanming sudah mati. Jadi, jika kamu punya informasi tentang lempeng roh tanah tebal, serahkan segera. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Sambil berkata demikian, Zhou Yu melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Saya melihat Anda menjalani kehidupan yang damai dan bahagia di sini, saya tidak ingin mengganggunya. Mendengar ini, seluruh tubuh Bian Haiseng gemetar. Dia mendengar ancaman dalam kata-kata Zhou Yu. Dia buru-buru berkata, Tuan Zhou, Anda mungkin salah paham dengan maksud saya. Zhu Yuanming dan aku punya dendam. Setelah mengatakan ini, Bian Haiseng langsung melepas kemejanya. Ketika Zhou Yu melihat tubuh bagian atas Bian Haiseng, bahkan dia pun terkejut. Tubuh bagian atas Bian Haiseng dipenuhi bekas luka tebal. Kelihatannya sangat mengerikan. Ini semua dijatuhkan kepadaku oleh keluarga Zhu bertahun-tahun yang lalu untuk memaksaku mengungkapkan keberadaan lempeng roh bumi tebal. Saat itu, saya lebih baik mati daripada bicara, jadi mereka membunuh istri dan anak saya, semua kerabat saya, tetapi saya tetap tidak pernah bicara. Akhirnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa membebaskan saya.
Aku bersumpah bahwa selama aku hidup, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Zhu mendapatkan informasi tentang lempeng roh tanah tebal. Lagi pula, benda ini diwariskan dari leluhurku, dan aku tidak ingin benda ini jatuh ke tangan orang-orang seperti keluarga Zhu. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu dan Yun Feifei keduanya terdiam. Tanpa diduga, keluarga Zhu akan melakukan hal kejam seperti itu hanya untuk mendapatkan informasi tentang pelat roh bumi tebal. Untuk sesaat, Zhou Yu tidak tahu harus berkata apa. Tetapi kemudian, Bian Haiseng diam-diam mengenakan kembali kemejanya dan berjalan keluar ke halaman kilang anggur, di mana ia membuka sebuah mekanisme. Itu adalah ruang rahasia bawah tanah. Bian Haiseng masuk dan setelah beberapa saat, keluar sambil memegang kotak giok. Dia menyerahkan kotak giok kepada Zhou Yu setelah melangkah mendekatinya. Ini adalah barang yang Anda cari. Zhou Yu terkejut, lalu mengambil kotak giok dan membukanya. Begitu terbuka, gelombang energi spiritual yang kaya terpancar keluar. Untuk sesaat, Zhou Yu hampir merasa kewalahan oleh energi tersebut. Saat dia memutar teknik kultivasinya, energi spiritual segera diserap ke dalam tubuhnya, lalu dia melihat ke dalam kotak. Di sana terletak sebuah liontin giok yang diukir dengan pemandangan bumi dan pegunungan, tersimpan dengan tenang di dalam kotak itu. Piring roh bumi tebal. Zhou Yu benar-benar terkejut. Zhu Yuanming hanya memberitahunya bahwa akan ada petunjuk tentang pelat roh bumi tebal di sini. Tetapi dia tidak menyangka Bian Haiseng benar-benar akan menyerahkan piring roh tanah tebal langsung kepadanya. Melihat keterkejutan di wajah Zhou Yu, Bian Haiseng menghela nafas dan berkata, "Ini sudah diwariskan di keluargaku. Menurut kakekku, benda ini adalah harta karun bagi seniman bela diri, tetapi detail pasti tentang bagaimana benda ini menjadi harta karun, aku tidak tahu. Karena seni bela diri keluarga kami telah hilang, kami sekarang menjadi orang biasa." Selama bertahun-tahun, banyak seniman bela diri berusaha mendapatkan informasi tentang benda ini, tetapi kami tidak pernah mengungkapkannya. Akhirnya, mereka menyerah. Hanya keluarga Zhu yang menggunakan segala cara yang diperlukan, hampir memusnahkan keluarga Bian saya. Kau telah membunuh Zhu Yuanming, yang bisa dianggap sebagai pembalasan dendam kami, keluarga Bian. Oleh karena itu, aku memberikan barang ini kepadamu. Selain itu, saya juga membebaskan keluarga Bian dari beban ini. Tanpa barang ini, kami bisa hidup damai seperti orang biasa. Mendengar kata-kata Bian Haiseng, Zhou Yu sangat tersentuh. Dia menarik napas dalam-dalam, menutup kotak giok, dan menyimpannya. Dia menatap Bian Haiseng. "Tuan Bian, saya ambil barangnya, sebutkan harganya." Mendengar ini, Bian Haiseng langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Keluarga Bianku tidak kekurangan uang, kami hanya menginginkan kedamaian. Tanpa benda ini, kita tidak bisa mendapatkan kedamaian. Jadi, karena tidak ada masalah dengan barang itu, sebaiknya kamu pergi." Melihat ketulusan Bian Haiseng, Zhou Yu tidak berlama-lama dan langsung membawa Yun Feifei dan berdiri untuk pergi. Akan tetapi, saat ia sampai di pintu, seorang gadis berlari masuk untuk menyambutnya. "Aku kembali." Mendengar ini, wajah Bian Haiseng berubah, saat dia segera bergegas menarik gadis itu di belakangnya, menatap Zhou Yu dengan sedikit ketakutan. Bab 1375. Melahap energi spiritual. Reaksi Bian Haiseng mengejutkan Zhou Yu. Dia berhenti di tengah jalan dan menatap Bian Haiseng. "Apakah dia putrimu?" Zhou Yu ingat dengan jelas bahwa Bian Haiseng sebelumnya telah mengatakan bahwa semua anggota keluarganya dibunuh oleh keluarga Zhu. Bagaimana bisa tiba-tiba ada seorang anak perempuan? Bian Haiseng bergumam. Dia adalah anakku dari nanti." Pada saat ini, gadis itu juga memperhatikan Zhou Yu dan dengan rasa ingin tahu bertanya. "Ayah, siapa dia?" Bian Haiseng dengan cepat menjawab. "Tidak apa-apa, lebih baik kamu masuk saja." Sambil berbicara, dia dengan paksa mendorong putrinya masuk. Kemudian Bian Haiseng memandang Zhou Yu. "Tuan Zhou, barang yang Anda inginkan sudah saya berikan, silakan pergi sekarang. Keluarga kami tidak ingin terlibat lagi dalam masalah ini." Zhou Yu terkejut mendengar ini. Sekarang dia mengerti. Tidak heran Bian Haiseng takut dia akan menyusahkan putrinya. Zhou Yu mengangkat bahunya, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi bersama Yun Feifei. Setelah Zhou Yu dan yang lainnya pergi, gadis itu keluar lagi. "Ayah, siapa mereka? Mengapa kamu begitu gugup?" Bian Haiseng menghela nafas dan berkata, "Sanshan, mengapa kamu tiba-tiba kembali hari ini? Kau bahkan tidak memberiku kabar." Bian Sanshan tersenyum dan berkata, "Ada proyek magang di sekolah, kebetulan sedang di luar negeri, jadi aku kembali untuk mengejutkanmu." Bian Haiseng berkata tanpa daya, "Semoga saja tidak terjadi apa-apa lagi." Sejak istri dan putranya dibunuh oleh keluarga Zhu, satu-satunya harapan Bian Haiseng adalah putri kecilnya. Kala itu, gara-gara putri kecilnya ini dikirim belajar ke luar negeri, ia pun terhindar dari musibah. Saat ini, dunia luar hampir tidak tahu dia memiliki seorang putri.
Dia bermaksud menyembunyikan fakta ini selamanya, tetapi tanpa diduga, Zhou Yu menemukannya. Dia berharap hal itu tidak akan menimbulkan masalah tambahan. Bian Haisheng berdoa dalam hati. Setelah berhasil memperoleh pelat roh tanah tebal, Zhou Yu segera pergi bersama Yun Feifei ke hutan terpencil di pinggiran kota Hang. Zhou Yu meminta Yun Feifei untuk bertindak sebagai pelindungnya, lalu ia memulai kultivasinya. Pelat roh bumi tebal berbeda dengan cakram roh surgawi kuning. Karena cakram roh surgawi kuning telah berpindah tangan beberapa kali sebelum diperoleh keluarga Gong, sebagian besar kekuatan spiritual di dalamnya telah habis dikonsumsi. Namun, piring roh tanah tebal berbeda, piring itu selalu dimiliki oleh keluarga Bian. Keluarga Bian telah kehilangan warisan seni bela diri mereka, sehingga energi spiritual di dalam pelat roh bumi tebal terjaga dengan baik. Kebutuhan Zhou Yu yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatannya, jadi setelah mendapatkannya, ia segera mencari tempat untuk menyerap energi spiritualnya. Begitu semuanya telah siap, Zhou Yu membuka segel pelat roh bumi tebal, dan seketika sebuah penghalang pun menyebar, menyelimuti area dalam radius 100 meter. Karena dia pernah memiliki pengalaman serupa dengan cakram roh surgawi kuning sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini Zhou Yu telah mempersiapkan diri dengan baik. Saat penghalang itu terbuka, energi spiritual yang kaya menyembur keluar dari pelat roh bumi tebal. Konsentrasi energi spiritual ini sangat tinggi, hampir sampai pada titik menjadi kental. Dalam sekejap, Zhou Yu tenggelam dalam penghalang ini. Tentu saja, ini merupakan keuntungan besar bagi Zhou Yu. Dia segera mengaktifkan teknik kultivasinya dan mulai menyerap energi spiritual dengan liar. Kultivasi pemurnian Qi-nya, yang berada di alam raja tingkat pertama, akhirnya mulai membaik perlahan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sehari semalam berlalu. Setelah sehari semalam penyerapan yang dahsyat, energi spiritual dalam pelat roh bumi tebal telah sepenuhnya dikonsumsi oleh Zhou Yu. Pada titik ini, kultivasi Zhou Yu tiba-tiba melonjak dari alam raja kelas 1 ke alam raja kelas 3. Terobosan itu membuat total yuan sejati dalam tubuhnya menjadi hampir 2 kali lipat. Hasilnya, durasi penggunaan teknik pengendalian objek dan teknik 5 guntur akan menjadi jauh lebih kuat. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan Zhou Yu ke tingkat yang baru. Setelah menghabiskan seluruh energi spiritual, Zhou Yu merasa sepenuhnya puas dan bersiap untuk berdiri dan pergi. Namun, setelah dia bangun, dia menemukan bahwa penghalang yang dipancarkan oleh pelat roh bumi tebal masih ada dan belum hilang. Ini tidak benar. Zhou Yu mengerutkan kening. Dia ingat bahwa ketika energi spiritual cakram roh surgawi kuning habis, penghalang itu kehilangan sumber kekuatannya dan menghilang secara alami. Namun sekarang, karena energi spiritual dari pelat roh bumi tebal telah habis, mengapa penghalang itu masih ada? Dari mana energi itu berasal? Tanpa berpikir dua kali, Zhou Yu dengan hati-hati memasukkan indera ilahinya ke dalam pelat roh bumi tebal. Setelah melakukan penyelidikan, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Zhou Yu, yang tidak mau menyerah, kemudian menggunakan roh primordialnya untuk mengintensifkan penyelidikan. Kali ini, dia akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Kekuatan roh primordialnya merasakan ruang tersembunyi di dalam pelat roh bumi tebal. Untungnya, ruang ini tidak terlalu stabil. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhou Yu memanggil teknik 5 guntur untuk memadatkan kekuatan guntur. Kemudian, dia menggunakan roh primordialnya untuk mengendalikan kekuatan guntur ini dan dengan ganas mengarahkannya ke ruang tersembunyi. Retakan. Bersamaan dengan suara retakan kecil, fluktuasi spasial samar dipancarkan dari pelat roh bumi tebal. Saat berikutnya, sesosok hantu melayang keluar dari sana. Wajah Zhou Yu berubah tiba-tiba. Apakah ini jiwa yang tersisa? Saat Zhou Yu sedang terkejut, dia mendengar sebuah suara. Tidak menyangka kalau aku bisa lolos semasa hidupku. Nak, bertemu denganku adalah sial untukmu, matilah sekarang. Saat kata-kata itu terucap, Zhou Yu merasakan jiwa sisa tengah menyerbu langsung ke laut kesadarannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.